Novel 9 Matahari, Bab 581. Kota Tianxiu terletak di tepi Zhongzhou, dan lokasinya sangat strategis. Namun saat ini, kota Tianxiu telah direbut oleh tentara asing dan dijadikan sebagai markas untuk menyerang Zhongzhou. Karena jumlah tentara yang terlalu banyak, kota Tianxiu tidak mampu menampung mereka. Semua di dekat kota Tianxiu, beberapa mil jauhnya, terdapat tenda-tenda yang padat di mana orang-orang dari berbagai daerah berkumpul dengan riuh rendah. Sementara itu, di dalam istana yang mengerikan di kota Tianxiu, mengeong, sialan, bocah Ye Yunfei itu sudah membunuh lebih dari 60 orang dari kita di alam Dongtian, klan iblis kuno yang tingginya 8 meter mengaum dengan keras. Badan monster dari klan iblis kuno ini diliputi oleh angin iblis yang bergerak seperti ombak yang membelah. Kekuatan mereka sangat kuat, hingga menjadi penguasa dari 9 alam gua. Di dalam istana, terdapat lebih dari 200 master dari alam Dongtian yang duduk di kedua sisi, memancarkan aura yang kuat. Lebih dari separuh dari mereka adalah monster kuno, bahkan ada penjahat muda yang menakutkan. Kita selalu meremehkan kekuatannya. Kekuatan tempur Ye Yunfei setidaknya setara dengan alam ketujuh gua surga. Yang lebih menyebalkan, dia juga bisa melarikan diri keluar angkasa kapan saja. Karena itu, sangat sulit bagi kita untuk menangkapnya. Melarikan diri keluar angkasa kapan saja. Bagaimana mungkin? Energi luar angkasa adalah salah satu energi yang paling sulit dipahami dan dikembangkan di dunia. Saya pernah mendengar bahwa bahkan para ahli di alam pembentuk dewa di medan bintang Xuan Huang kita belum tentu dapat menguasai kemampuan untuk melarikan diri ke luar angkasa. Sangat mustahil bagi anak muda dari daratan belakang untuk memiliki kemampuan seperti itu, kata seorang biksu gemuk dengan tidak percaya. Ngomong-ngomong, Ye Yunfei ini adalah orang yang ditunjuk oleh Raja Iblis untuk menangkapnya. Kita harus menemukan cara untuk menangkapnya dan menyerahkannya kepada Raja Iblis. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Klan berkata dengan suara yang dalam. Itu benar, yang terbaik adalah menyelesaikan tugas yang dipercayakan Raja Iblis kepada kita. Kalau tidak, kita tidak akan mampu membayarnya saat Raja Iblis mengejarnya. Petik 2. Master alam gua lainnya juga mengangguk. Seperti yang kita semua tahu, Raja Iblis sangat kuat, dan memiliki kepribadian yang kejam, pemurung, dan akan membunuh orang jika terjadi kesalahan. Begitu Raja Iblis menjadi agresif, dia bahkan bisa membunuh rakyatnya sendiri. Ketika para penguasa gua tanah asing dan alam langit ini memikirkan kekejaman Raja Iblis, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Oke, kalau begitu, mari kita fokuskan upaya kita dan tangkap Ye Yunfei dengan seluruh kekuatan kita. Kita harus menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada kita oleh Raja Iblis, kata Master Iblis kuno setinggi 8 meter itu. Itu benar, tangkap Ye Yunfei dengan segenap kekuatanmu. Selesaikan misi yang dipercayakan kepada kita oleh Raja Iblis. Petik 2. Di istana, master lain dari alam Dongtian menganggukkan kepala mereka satu demi satu. Saat ini, memanggil, seorang pria berjubah hitam muncul di istana seperti hantu. Pembunuh makam Tianyu. Segera, semua tuan di istana menciutkan mata mereka. Bahkan di lapangan bintang Xuan Huang, makam Tianyu adalah organisasi pembunuh yang sangat menakutkan. Kami, makam Tianyu, akan membantu semua orang untuk berurusan dengan Ye Yunfei. Pria berjubah hitam itu berkata dengan suara dingin. Jika kamu ingin berurusan dengan Ye Yunfei, hal pertama yang perlu kamu tangani adalah keterampilan gerakannya yang aneh. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi kita untuk menangkapnya. Namun, jangan khawatir, kami telah menghubungi markas besar Xuan Huang Starfield, dan meminta markas untuk mengirim seseorang untuk mengirim satu set bendera formasi untuk formasi terlarang Hunyuan. 2 hari kemudian, spanduk akan dikirimkan. Begitu bendera formasi tiba, kami akan segera menyerang Ye Yunfei. Pria berjubah hitam itu melanjutkan. Petik 2. Hunyuan melarang arai kosong. Petik 2. Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Formasi ruang terlarang Hunyuan sangat terkenal di medan bintang Xuan Huang. Dikatakan bahwa setelah formasi besar ini dikerahkan, ia dapat memblokir ruang dan sangat kuat. Tanpa diduga, untuk berurusan dengan Ye Yunfei, makam Tianyu benar-benar akan mengirim harta karun ke benua langit yang mendalam. Haha,
bagus. Dengan formasi terlarang primordial, tidak peduli seberapa bagus keterampilan tubuh Ye Yunfei, akan sulit baginya untuk terbang. Tanda seru petik 2, di istana. Saat ini, Ye Yunfei telah tiba di dekat kota Tianxiu. Sekilas, ada kemah di seluruh pegunungan dan dataran, dan orang asing serta kuda berkeliaran. Kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan masa lalu yang jauh. Tentara asing yang ditempatkan di sini di kota Tianxiu setidaknya 1,5 juta. Selain itu, di 4 wilayah lain di Profound Sky Continent, pasti ada beberapa pasukan besar yang ditempatkan di sana. Tampaknya kali ini, jumlah pasukan asing yang menginvasi Profound Sky Continent setidaknya melebihi 1 juta. Petik 2, Ye Yunfei menghitung dalam hatinya. Tujuan utama kunjungan Ye Yunfei kali ini adalah untuk berburu dan membunuh klan monster kuno dan memanen mayat klan monster kuno. Oleh karena itu, kekuatan jiwa Ye Yunfei dengan cepat mengunci salah satu tenda. Tenda itu penuh dengan kabut monster, dan penuh dengan monster purba. Itu dia. Petik 2, Ye Yunfei bergerak dan melarikan diri keluar angkasa. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei muncul di depan gerbang tenda seperti hantu, berubah menjadi aliran cahaya, dan bergegas masuk ke tenda. Di dalam kamp ini, ada sekitar beberapa ratus meter persegi, dan mungkin ada lebih dari 1.000 monster purba yang sedang beristirahat di tanah. Membekukan langit, Ye Yunfei berteriak ringan, dan gelombang energi ruang menyebar. Segera, dengan tubuh Ye Yunfei sebagai pusatnya, ruang dalam jarak beberapa kaki tiba-tiba membeku, seolah-olah itu adalah sepotong besi padat. Pada saat yang sama, Hu Miao melakukan ilusi, dan Huang Chang melakukan teknik hantu menabrak dinding. Lebih dari 1.000 ras monster kuno itu, dengan tergesa-gesa, sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Semua orang tidak bisa menggerakkan tubuh mereka, dan mereka tercengang. Tertawa, pedang hampa keluar dari dada Ye Yunfei, dan menembus hati setiap klan monster kuno dalam sekejap. Kurang dari 2 napas. Lebih dari 1.000 klan monster kuno semuanya terbunuh dan diubah menjadi lebih dari 1.000 mayat monster yang dikirim ke menara hantu oleh Ye Yunfei. Selanjutnya, Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya dan dengan cepat menemukan target berikutnya. Itu saja, Ye Yunfei seperti hantu, terus-menerus muncul di satu kamp demi satu, berburu dan membunuh klan monster kuno dalam jumlah besar. Klan monster kuno ini menginvasi benua langit yang mendalam. Masing-masing dari mereka terbunuh seperti rami, dan berlumuran darah para prajurit dari benua langit yang mendalam. Terlebih lagi, selalu ada konflik antara monster dan monster. Ye Yunfei tidak akan toleran dalam membunuh ras monster kuno ini. Kecepatan Ye Yunfei memburu ras monster kuno sangat cepat. Setelah lebih dari setengah jam, mayat klan monster kuno yang dipanen Ye Yunfei telah mencapai lebih dari 40.000. Masih jauh di belakang, Ye Yunfei berencana untuk mengumpulkan cukup 200.000 mayat klan monster kuno sebelum mulai berlatih tingkat ke-7 dari seni tubuh penempaan darah. Penggabungan iblis surgawi. Berikutnya, Ye Yunfei terus menghantui kamp satu persatu, memburu klan monster kuno. Novel 9 Matahari, Bab 582. Klan monster kuno yang tinggal bersama di kamp untuk pulih diri adalah yang paling lemah dan terendah dalam hierarki. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan ketika diserang oleh Ye Yunfei, Hu Miao, dan Huang Chang, sehingga langsung terbunuh. Pemimpin tertinggi pasukan asing telah mengeluarkan perintah agar semua pasukan tetap tinggal di tenda dan pulih dengan baik selama 2 hari sebelum bersiap untuk pertempuran besar dengan tentara Tianxuan. Oleh karena itu, para pria dan kuda dari klan monster kuno patuh dan tinggal di kamp. Untuk beristirahat, yang pada akhirnya memudahkan Ye Yunfei dalam perburuannya. Seiring berjalannya waktu, jumlah monster kuno yang diburu dan dibunuh oleh Ye Yunfei semakin bertambah, mencapai hampir 150.000 mayat dalam satu hari. Namun, pada akhirnya, seorang master dari klan monster kuno menyadari ada yang salah. Terkadang, penguasa suku iblis kuno ingin memeriksa barak dan salah satu tenda. Namun tidak menemukan adanya setan di kamp tersebut. Hanya darah iblis yang tertumpah di tanah. Apa yang terjadi? Master klan monster kuno segera merasa ada yang tidak beres dan berteriak. Kemudian, dia memeriksa lusinan tenda secara berurutan, dan menemukan bahwa semuanya kosong. Mengikuti raungan klan monster kuno ini, alien lainnya juga mulai membuat keributan satu persatu. Lebih dari 100.000 orang hilang. Apa yang terjadi? Periksa, di mana orang-orang yang hilang itu?
Seluruh barak meledak hingga benar-benar mendidih, dan semua pasukan bergegas keluar dari tenda mereka. Para master alam asing Cave Heaven Realm juga muncul satu demi satu, melepaskan kekuatan jiwa mereka, merasakan di mana-mana, mencari keberadaan suku monster kuno yang hilang itu. Namun, tidak ada yang ditemukan. Lebih dari 200 master di gua tanah asing dan alam langit terkejut dan marah. Ada sekitar 1,5 juta pasukan asing yang ditempatkan di sini di kota Tianxiu. Tanpa diduga, lebih dari 100.000 orang menghilang tanpa suara. Hal seperti itu terlalu aneh dan menakutkan. Pada akhirnya, seorang penguasa suku monster kuno dengan kekuatan 9 alam gua, mengeluarkan perintah agar semua pasukan asing tidak diizinkan tinggal di kamp lagi, tetapi berkumpul bersama dan beristirahat di udara terbuka. Dan lebih dari 200 master gua tanah asing dan alam langit tersebar di sekitar, selalu waspada. Setelah beberapa saat, letaknya di puncak gunung sekitar 10 mil jauhnya dari kota Tianxiu. Sosok Ye Yunfei muncul. Akhirnya, kami telah mengumpulkan 200.000 mayat dari klan monster kuno. Senyum puas muncul di wajah Ye Yunfei. Sebelumnya, di kota Sanye di Xinjiang Selatan, lebih dari 30.000 mayat monster purba dipanen, dan di kota Qingzhou, lebih dari 20.000 mayat dipanen. Selain 150.000 mayat yang baru saja dipanen, Ye Yunfei telah mengumpulkan 200.000 mayat monster kuno. Kamu bisa berlatih Jue penempaan tubuh penggabungan darah iblis surgawi tingkat ke-7. Selain itu, kali ini, selain berlatih Jue penempaan tubuh penggabungan darah iblis surgawi, kamu juga harus berusaha sebaik mungkin untuk mengembangkan kekuatan supernatural fisik yang jumlahnya puluhan kaki. Kata Ye Yunfei, memurnikan tubuh ke tingkat tertentu dapat mengembangkan kekuatan supernatural fisik. Legenda mengatakan bahwa beberapa ahli pelatihan tubuh dapat dikembangkan pada akhirnya, mereka dapat menguasai langit dan bumi, menjadi setinggi jutaan kaki, menjadi raksasa di langit berbintang, dan menjelajahi alam semesta dan galaksi. Bahkan, tubuh fisik merobek kehampaan alam semesta dan naik ke alam para dewa. Pada level itu, sangat mudah meledakkan bintang dengan satu pukulan. Oke, temukan tempat dan mulailah berlatih. Ye Yunfei menghilang. Setelah sebagian besar hari, Ye Yunfei berhenti di langit di atas pegunungan yang luas. Ye Yunfei mendarat di pegunungan, melepaskan kekuatan jiwanya, menemukan gua terpencil, dan memasuki gua. Hu Miao, Tuan Huang, lindungi hukum untukku, kata Ye Yunfei. Oke, Hu Miao dan Huang Chang berjaga di luar pintu masuk gua. Pegunungan ini tidak dapat diakses, dan orang-orang yang tinggal di sini semuanya adalah monster dan monster level rendah. Dengan kekuatan Hu Miao dan Huang Chang, mereka bisa menghadapinya dengan mudah. Di dalam gua, Ye Yunfei memasuki menara hantu dan mulai memurnikan darah ras monster kuno itu. Agar aman, sebagian besar klan monster kuno yang diburu dan dibunuh Ye Yunfei relatif lemah. Hanya saja, meski kekuatan ras monster purba ini lemah, esensi garis keturunan mereka lebih tinggi daripada esensi garis keturunan manusia, dan esensi garis keturunan kebanyakan monster dan monster. Selain itu, esensi garis keturunan yang diekstraksi dari total 200.000 klan monster kuno sangat menakutkan. Ada juga sebagian kecil dari mereka, yang termasuk dalam klan monster kuno dengan kekuatan alam Dongtian. Klan monster kuno dengan kekuatan alam Dongtian ini dibunuh oleh Ye Yunfei selama pertempuran di kota Qingzhou. Waktu berlalu dengan lambat. Di menara hantu, Ye Yunfei butuh lebih dari 10 hari untuk akhirnya mengekstrak esensi darah yang terkandung dalam mayat semua klan monster kuno. Ye Yunfei mengeluarkan tripod besi besar dan menuangkan semua esensi darah ke tripod. Kemudian, dengan lompatan, dia melompat ke dalam kuali dan mulai menjalankan seni tempat tubuh darah penggabungan iblis surgawi. Gemuruh. Di dalam kuali besi besar, raungan meraung ke langit, dan cahaya darah yang tak berujung, seperti kedalaman seperti laut, melonjak dengan gila-gilaan. Secara tidak sadar, hari lain berlalu. Kota Tianxiu, booming. Di ujung langit, tiba-tiba, sebuah pesawat ruang angkasa hitam melintasi langit, dan terbang ke langit di atas kota Tianxiu dalam sekejap mata. Kemudian, dari pesawat luar angkasa yang gelap gulita, orang-orang berjubah hitam keluar satu persatu, jumlahnya mencapai 100. Masing-masing dari mereka adalah penguasa alam gua surgawi. Di antara mereka, yang terkuat adalah 5 penguasa dari 9 alam gua. Hari-hari ini,
sebagian besar master di alam surga makam Tianyu dikirim oleh markas besar makam Tianyu di wilayah bintang Xuan Huang, dan mereka baru saja memasuki benua Tianxuan. Pembunuh dari makam Tianyu ada di sini. Semua master asing di kota Tianxiu naik ke udara satu persatu dengan dorongan energi. Salah satu pria berbaju hitam pergi menemuinya. Tuan Lu, akhirnya aku menyambutmu. Seorang master dari klan monster kuno dengan kekuatan 9 alam gua, melangkah maju untuk menemuinya. Tuan ras monster kuno ini adalah pemimpin garnisun di kota Tianxiu. Tuan Sutian, saya telah membawa formasi ruang terlarang Hunyuan. Saatnya berurusan dengan Ye Yunfei. Raja Iblis Anda tertarik dengan metode latihan tubuh Ye Yunfei, dan pemilik makam kami tertarik dengan metode tubuhnya. Saya harap kali ini, dengan kerjasama kita berhasil menangkapnya kembali. Petik 2. Seorang pria berjubah hitam dari alam ke-9 surga gua berkata dengan suara rendah. Dia adalah penguasa Lutan. Haha, ketergantungan terbesar Ye Yunfei adalah keterampilan tubuh aneh semacam itu. Selama ruang itu ditutup dengan arai terlarang Hunyuan, sehingga dia tidak bisa menggunakan teknik gerakan aneh itu, Ye Yunfei belaka masih dalam jangkauan. Kirim pesanan, segera berangkat, pergi ke kota Qingsu. Petik 2. Tuan ras monster kuno yang dikenal sebagai Tuan Suotian tertawa dan berkata. Setelah beberapa saat, tentara asing yang perkasa sedang menuju kota Qingsu. Di kota Tianxiu, awalnya ada lebih dari 200 ahli di alam gua tanah asing, ditambah 100 master alam gua makam Tianyu yang baru saja tiba. Di pasukan asing ini, jumlah master di alam Dongtian telah mencapai lebih dari 300. Novel 9 Matahari Bab 583, Kota Qingsu. Di mansion Tuan Kota, Komandan Cui, penguasa kota kuno mengirimku untuk memimpin 200.000 pasukan untuk mendukung kota Qingsu. Seorang lelaki tua berbaju putih berkata dengan keras. Pria tua berpakaian putih ini bernama Xiao Sang, dan kekuatannya sama dengan Cui Tianguo, dan dia juga kekuatan dari 8 alam gua. Saudara Xiao sangat kuat, jika kita bisa datang ke kota Qingsu untuk membantu, pertahanan kota Qingsu kita akan lebih kuat. Kata Cui Tianguo dengan antusias. Kakak Cui, kamu pantas mendapatkan penghargaan. Terakhir kali, kakak Cui memimpin garnisun di kota Qingsu dan meraih kemenangan yang indah dan besar. Sampai sekarang, itu masih dibacakan di ketentaraan. Dibandingkan dengan saudara Cui, saya merasa malu. Kata Xiao Sang. Jika bukan karena Ye Yunfei, kota Qingsu mungkin telah diduduki oleh pasukan asing. Petik 2. Kata Cui Tianguo. Saudara Cui melebih-lebihkan, memikirkan usia muda Ye Yunfei, meskipun dia memiliki kekuatan, dia terlalu banyak dipuji. Berbaris dan bertempur tergantung pada perintah bijak dari komandan, sebesar apapun peran yang bisa dimainkan seorang pemuda, itu juga terbatas. Petik 2. Xiao Sang berkata dengan ringan. Senior Xiao benar, peran Ye Yunfei telah dilebih-lebihkan. Petik 2. Di samping Xiao Sang, beberapa orang tua berbicara satu demi satu. Orang-orang tua itu semuanya adalah penguasa dari 4 kekuatan teratas di Zhongsu. Cui Tianguo terdiam sesaat. Apa maksudmu? Apakah Din Ye dipuji atau tidak ada hubungannya denganmu? Apakah giliranmu untuk berkomentar? Seorang tetua dari sekolah perawat Akademi Perawat tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Akademi Taois sangat megah. Jangan bilang, kamu masih ingin menghentikanku berbicara. Yang lain takut dengan Akademi Taoismu, tapi aku tidak takut. Xiao Sang mencibir. Dia adalah salah satu master tertua dari alam Dongtian di Zhongsu, dan dia selalu relatif dekat dengan 4 kekuatan teratas di Zhongsu. Secara alami, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Akademi Taois. Bahkan senior Xiao berani menentangmu. Tampaknya sekolah perlindungan Daomu memang sangat bergengsi, kata seorang tetua dari keluarga Feng Yun sambil mencibir. Baiklah, semua orang berhenti berdebat. Mari kita bahas bagaimana mempertahankan kota Qingsu selanjutnya. Petik 2. Cui Tianguo berkata dengan tergesa-gesa. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, bergemuruh. Seluruh dunia bergetar hebat, seperti gempa bumi. Tidak bagus, tentara alien ada di sini lagi. Seseorang berteriak, ayo keluar dan lihat. Petik 2. Ekspresi Cui Tianguo berubah drastis, dan dia memimpin untuk bergegas keluar. Master lainnya juga mengikuti Cui Tianguo, bergegas keluar dari istana Tuan Kota, dan naik ke udara satu demi satu.
Bersiaplah untuk bertemu musuh. Cui Tiamuo meraung. Segera, pasukan kota Qingzu mengatur posisi mereka dan bersiap untuk menghadapi musuh. Boom! Saya melihat pasukan asing yang padat menyerbu dari segala arah, mengepung kota Qingzu sepenuhnya. Roh jahat yang mengerikan, menutupi langit dan matahari, berguling masuk. Klan monster kuno yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan tawa aneh yang menusuk telinga. Kemudian, pasukan alien berkekuatan 400.000 muncul, masing-masing dengan tatapan membunuh. Kalian makhluk dari benua langit yang mendalam, jangan berpikir untuk melawan, itu tidak berguna. Di kamp tentara asing, klan iblis kuno dengan ketinggian 8 meter keluar semakin banyak, dan berkata dengan suara arogan. Di belakang klan monster kuno ini, lebih dari 300 Master Dongtian Realm juga muncul, berbaris. Di antara mereka, ada 7 Master dari 9 alam gua. Boom! Lebih dari 300 Master alam gua melepaskan paksaan. Bersama, seperti semburan, menyapu menuju kota Qingzu. Bang bang bang! Di pasukan Tianxuan, banyak prajurit lemah terlempar di tempat, muntah darah terus-menerus, dan terluka parah dalam sekejap. Itu terlalu kuat, semua anggota tentara langit yang mendalam, termasuk para penguasa alam Dongtian, tercengang. Hanya ada sekitar 100 penguasa alam Dongtian di pasukan Tianxuan di kota Qingzu. Yang terkuat adalah 5 penguasa dari 8 gua dan 8 alam. Tidak perlu melawan pertempuran ini, kekuatan kedua belah pihak tidak pada level yang sama. Tentara asing, hanya 7 penguasa dari 9 gua dan 9 alam, dapat menghancurkan segalanya. Orang-orang ini terlalu lemah. Mereka masih ingin melawan, lucu sekali. Benar-benar sampah. Di tentara asing, tawa tak berujung meletus. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Sekarang, aku akan memberimu 2 pilihan. Pertama, serahkan Ye Yunfei, dan pasukan kita bisa mundur. Kedua, jika kamu menolak menyerahkan Ye Yunfei, maka pasukan kita akan jika Anda meratakan kota Qingzu, semua orang akan mati. Master monster kuno yang berdiri di garis depan tentara asing tiba-tiba berkata dengan keras. Tujuan utama tuan asing yang memimpin pasukan ke kota Qingzu kali ini adalah untuk berurusan dengan Ye Yunfei. Serahkan Ye Yunfei. Orang-orang dari pasukan Tianxuan terkejut ketika mendengar ini. Mungkinkah pasukan asing ini datang ke sini khusus untuk Ye Yunfei? Kalian makhluk dari negeri lain, kalian bisa bertarung kapanpun kalian mau. Kami orang-orang di Profound Sky Continent tidak memiliki kebiasaan mengkhianati bangsa kami sendiri. Seorang tetua dari sekolah perawat Akademi Taois berteriak keras. Itu benar, tentara langit yang mendalam kami tidak akan mengkhianati orang-orang kami sendiri. Ye Yunfei adalah anggota dari tentara langit yang mendalam kami. Kalian makhluk dari negeri lain, jangan berpikir kami akan menyerahkan Ye Yunfei. Cui Tiamuo juga berkata dengan keras. Penatuasu, di mana Dekan Ye? Pada saat yang sama, Cui Tiamuo berbisik kepada dekan perawat yang lebih tua dan bertanya. Kepala sekolah Ye sedang berlatih dalam pengasingan. Jawab perawat tua itu. Dibudidayakan dalam pengasingan. Cui Tiamuo terkejut. Kakak Cui, kamu tidak bisa mengatakan itu. Tentara asing ini jelas datang untuk Ye Yunfei. Seperti yang kamu lihat, dengan kekuatan kota Qingzu kita saat ini, tidak mungkin untuk melawan tentara asing ini. Oleh karena itu, saya pikir itu adalah pilihan yang baik untuk mengorbankan Ye Yunfei sendirian untuk menyelamatkan seluruh kota Qingzu. Saat ini, Xiao Sang tiba-tiba berbicara. Kakak Xiao, tidak pantas melakukan ini. Cui Tiamuo mengerutkan kening, menunjukkan ketidaksenangan. Komandan Cui, saya tahu bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan Ye Yunfei dan ingin melindunginya. Namun, saya harap Anda dapat melanjutkan dari keseluruhan situasi dan fokus pada kepentingan kolektif pasukan Tianxuan kita. Mengorbankan Ye Yunfei sendirian sebagai ganti mundurnya tentara asing. Kesepakatan itu pasti sepadan, kata seorang penatua dari keluarga Feng Yun sambil mencibir. Feng Yunyu, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Di hadapan pasukan asing, kita orang-orang di Profound Sky Continent harus bersatu dan melawan musuh bersama. Bagaimana kita bisa mengkhianati rakyat kita sendiri? Terlebih lagi, makhluk asing ini hanya ingin menganeksasi Profound Sky Continent kita. Bagaimana Anda bisa percaya apa yang mereka katakan? Petik 2. Cui Tiamuo berkata dengan marah. Lord Ancient Monster Rache yang terhormat, selama kita menyerahkan Ye Yunfei, apakah kamu benar-benar akan mundur? Seorang
tetua dari klan Xiao tiba-tiba bertanya dengan lantang. Maksud saya apa yang saya katakan? Petik 2. Master monster kuno jangkung yang berdiri di depan tentara asing mengangguk dengan acuh tak acuh. Nama monster kuno ini adalah Sutian, dan dia adalah pemimpin pasukan asing ini. Dalam hal ini, saya setuju untuk menyerahkan kamu Yun Fei. Petik 2. Tetua klan Xiao berbalik dan berkata, saya setuju. Saya juga setuju. Tiba-tiba, 50 atau 60 master dari alam Dongtian berbicara satu demi satu. Kamu, Cui Tiamuo sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak melihat Ye Yun Fei? Dia tidak mungkin, lihat situasinya salah, ayo pergi. Tiba-tiba, sesepuh dari klan Xiao berteriak. Ya, bagaimana dengan Ye Yun Fei? Petik 2. Saat ini, semua orang memperhatikan bahwa Ye Yun Fei belum muncul sampai sekarang. Saudara Cui, apakah ini jenius muda yang terus Anda puji? Benar-benar lolos. Petik 2. Kata Xiao Sang dengan marah. Dekan Ye tidak pernah bisa melarikan diri, dia masih berlatih di pintu tertutup. Petik 2. Kata seorang tetua dari sekolah perawat. Hahaha, lucu, Ye Yun Fei masih memiliki pikiran untuk berlatih di pengasingan. Siapa yang kamu bodohi? Sepertinya Ye Yun Fei benar-benar kabur. Petik 2. Feng Yunyu, sesepuh dari keluarga Feng Yun, berkata sambil mencibir. Tuan dari klan monster kuno ini, Ye Yun Fei telah melarikan diri sebelum pertempuran. Namun, orang-orang dari sektenya masih ada di sini. Bagaimana dengan ini? Kami akan membantu Anda menangkap orang-orang dari sekte Ye Yun Fei dan menyerahkannya kepada Anda. Dengan karakter Ye Yun Fei, dia pasti akan mendatangi Anda untuk menyelamatkan orang. Pada saat itu, Anda akan memiliki kesempatan untuk menangkap Ye Yun Fei. Petik 2. Feng Yunyu tiba-tiba berkata dengan keras kepada master monster kuno itu. Ketika dia berbicara, ada kilatan rasa puas diri di matanya. 4 kekuatan teratas di Zhongzhou, Ye Yun Fei, dan Akademi Perlindungan Dao sudah memiliki kebencian yang mendalam, dan setiap kali ada kesempatan, mereka akan mengambil kesempatan untuk mempersulit. Di depannya adalah kesempatan bagus, dan Feng Yunyu secara alami tidak akan melepaskannya. Ya, Sutian mengangguk dengan acuh tak acuh. Ada perselisihan internal di pasukan Tianxuan, dan dia senang menyaksikan kegembiraan itu. Tuan asing lainnya juga mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Feng Yunyu, beraninya kamu. 3 tetua dekan dan 5 tetua biasa dari Akademi Pelindung Dao benar-benar marah. Saya setuju dengan metode ini. Semuanya, demi keamanan kota Qingzhou kita, saya akan berbuat salah kepada Anda. Xiao Sang berkata dengan dingin. Segera, 50 atau 60 master dari alam Dongtian mengepung orang-orang Akademi Tao. Xiao Sang, apa kamu gila? Kamu ingin menyerang bangsamu sendiri. Cui Tiamuo cemas. Kakak Cui, jangan khawatir tentang masalah ini. Jawab Xiao Sang dengan ringan. Novel 9 Matahari, bab 584. Kulit Cui Tiamuo mendung dan tidak pasti, dan ada juga pergulatan sengit di hatinya. Dia tahu bahwa begitu dia ikut campur dalam masalah ini, itu berarti dia akan menyinggung 4 kekuatan teratas di Zhongzhou, dan konsekuensinya akan serius. Namun, Ye Yun Fei terus muncul di benaknya. Meskipun Ye Yun Fei hanyalah seorang junior, tapi dia berperilaku terlalu mengerikan, memiliki potensi yang menakutkan. Terutama adegan Ye Yun Fei memenggal lebih dari 60 kekuatan asing masih mengejutkan hati Cui Tiamuo hingga hari ini. Dalam hati Cui Tiamuo, bahkan ada firasat samar bahwa jika dia mengabaikan masalah ini hari ini, dia pasti akan menyesalinya. Xiao Sang, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku adalah komandan garnisun di kota Qingzhou, dan aku tidak akan membiarkanmu menyerahkan bangsamu sendiri ke tentara asing. Pada akhirnya, Cui Tiamuo membuat keputusan di bawah perjuangan batin yang sulit, dan dalam sekejap, dia berdiri di depan orang-orang Akademi Tao. Beberapa orang kepercayaan Cui Tiamuo melihat ini, jadi mereka tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan mengikuti, berdiri di depan Akademi Tao. Adapun master lain dari alam langit yang mendalam di benua langit yang mendalam, mereka semua diam. Di satu sisi adalah 4 kekuatan teratas, dan di sisi lain adalah Akademi Pelindung Dao, tak satu pun dari mereka mampu menyinggung mereka. Cui Tiamuo, kamu harus memikirkannya dengan jelas. Jika kamu berada di tim yang salah, kamu harus menanggung konsekuensi yang sesuai. Kata Feng Yunyu dengan marah.
Meskipun keluarga Feng Yunmu kuat, tapi kamu tidak bisa membuatku takut, Cui Tiamuo. Cui Tiamuo berkata dengan hati yang hancur. Bagus, bagus, bagus. Feng Yunyu sangat marah. Haha, menarik, lihat, orang-orang dari Profound Sky kontinen ini. Mereka sangat bodoh dan rendah, mereka benar-benar mulai berkelahi di antara mereka sendiri. Di sekitar kota Qingzhou, para ahli dari negeri lain semuanya menunjukkan senyuman lucu. Pada saat ini, di Menara Hantu, di dalam kuali besi besar, raungan mengerikan sebelumnya telah mereda. Momen tertentu, Ye Yunfei perlahan naik dari tripod besi. Lapisan ketujuh seni tempat tubuh penggabungan darah iblis surgawi akhirnya disempurnakan. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Ye Yunfei dengan ringan mengepalkan tinjunya. Di dalam tubuh, tiba-tiba muncul kecemerlangan ilahi yang tak ada habisnya. Darah mengepul, dan ada suara seperti tsunami yang mengerikan keluar dari tubuh. Di mata Ye Yunfei, ada cahaya ilahi, seperti dewa. Pada saat ini, Ye Yunfei hanya merasa bahwa tubuhnya penuh dengan kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan gunung dan menghancurkan dunia. Terobosan ini, kekuatan fisikku hampir 2 kali lipat. Sudah mencapai 60 juta kati. Efeknya sangat bagus, kata Ye Yunfei dengan puas. Ketika saya memadukan energi berat Xuan Huang yang cukup, kekuatan fisik komprehensif saya dapat mencapai 70 juta kati. Bahkan jika saya berada di alam ke-10 gua, saya dapat menghancurkannya dengan satu pukulan. Lebih penting lagi, terobosan ini, saya telah mengembangkan kekuatan fisik setinggi 30 kaki. Setelah saya menampilkan kekuatan supernatural fisik ini, kekuatan yang dapat meledakkan tubuh fisik saya akan menjadi lebih besar. Saya khawatir alam ke-10 gua dapat dihancurkan dengan jentikan jari. Kamu, kata Yunfei dengan percaya diri. Selanjutnya, Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan pagoda Xuan Huang terbang keluar. Ye Yunfei mulai mengintegrasikan energi misterius dan kuning. Kali ini, kekuatan fisiknya meningkat pesat, dan jumlah energi berat kuning tua yang Ye Yunfei bisa gabungkan secara alami juga meningkat pesat. Setengah hari kemudian, jumlah total energi berat Xuan Huang yang digabungkan oleh Ye Yunfei telah mencapai 200 gumpalan, 70 juta kati kekuatan fisik yang komprehensif. Pada saat ini, setiap sel pori di tubuh Ye Yunfei bergema dengan suara gemuruh dan menakutkan. Ye Yunfei menjentikkan kukunya sedikit, dan udara akan meledak dan menghilang. Ye Yunfei memiliki rasa kekuatan yang menakutkan sehingga dia bisa meledakkan segalanya. Sudah waktunya untuk kembali ke kota Qingzhou untuk melihat-lihat. Dalam 2 hari, tentara asing mungkin sudah mengambil tindakan. Petik 2. Ye Yunfei bergerak dan keluar dari Menara Hantu. Pemilik, Ye Yunfei, Hu Miao dan Huang Chang sangat senang melihat Ye Yunfei muncul di dalam gua. Kamu Yunfei, kekuatanmu saat ini. Huang Chang merasakan tubuh Ye Yunfei dan merasakan penindasan yang mengerikan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan kaget. Meningkat, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Kemudian, Ye Yunfei menunjukkan gerakannya dan kembali menuju kota Qingzhou. Dengan kekuatan fisik Ye Yunfei saat ini, kecepatan gerakannya terlalu cepat. Dalam satu langkah, Anda bisa mencapai jarak 1 kilometer. Di bawah percepatan 10 kali lipat dari jubah bayangan langit, itu semakin menyusut menjadi 1 inci, seperti peri tanah, menghilang dalam sekejap. Selain itu, pegunungan yang Ye Yunfei pilih untuk berlatih di pengasingan sebenarnya sangat dekat dengan kota Qingzhou. Dalam waktu singkat, Anda dapat kembali ke kota Qingzhou. Pada saat ini, kota Qingzhou, Cui Tiamuo, apakah kamu benar-benar ingin mengurus masalah ini? Kata Xiao Sang dengan marah. Xiao Sang, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tentara asing ini akan benar-benar mundur jika kamu menyerahkan orang-orang dari Akademi Pelindung Dao? Kamu berpikir terlalu sederhana. Di hadapan musuh, aku menyarankan kamu untuk tidak melakukan apapun pada orang-orangmu sendiri. Saat ini, adalah pilihan yang tepat untuk bersatu dan melawan musuh bersama-sama. Kata Cui Tiamuo, Senior Xiao, tidak perlu berbicara omong kosong dengannya. Mari kita lakukan, kata Feng Yunyu sambil mencibir. Para penguasa alam Dongtian dari 4 kekuatan teratas di Zhongzhou semuanya mendekati orang-orang dari Akademi Tao satu demi satu. Ada peluang besar untuk berurusan dengan Akademi Penjaga, mereka tidak boleh melewatkannya. Oke, pergi, kalahkan orang-orang dari Akademi Pelindung Dao. Xiao Sang memberi perintah. Segera,
sejumlah besar orang mengepung orang-orang Akademi Tao seperti air pasang. Jumlahnya sangat besar sehingga ada ratusan ribu orang. Orang-orang ini semuanya adalah orang kepercayaan Xiao Sang. Apalagi, hanya ada lebih dari 4.000 orang di Akademi Taois. Bawahan Cui Tianguo, hanya beberapa ribu orang kepercayaan, berdiri di belakang Cui Tianguo. Yang lainnya, takut menyinggung 4 kekuatan teratas di Zhongzhou, tidak berani menonjol. Lakukan, Xiao Sang melambaikan tangannya, dan ratusan ribu orang bergegas dan mulai melakukannya. Temui musuh, teriak seorang perawat tua. Boom, lebih dari 4.000 orang dari Akademi Pelindung Dao membentuk formasi pembunuhan sejak lama, meletus dengan aura pembunuh yang mengerikan dan mencengangkan, seperti jurang seperti laut, terhubung menjadi satu bagian, seperti lusinan gunung berapi yang meletus pada saat bersamaan. Aura pembunuh yang mencengangkan membentuk hantu dewa pembunuh, berdiri tegak, memegang 2 kapak raksasa, dengan semangat juang yang mencengangkan. Meski hanya ada 4.000 orang di Akademi Tao, kekuatan tempur yang meletus dengan membentuk formasi pembunuhan sangat dahsyat. Bagaimana mungkin ada formasi pertempuran yang mengerikan di benua tingkat rendah? Di kejauhan, semua orang luar itu terkejut. Dengan mata mereka, mereka secara alami dapat melihat kengerian. Dari susunan pembunuhan, jika klan iblis kuno kita dapat memperoleh formasi pertempuran semacam ini, dan kemudian membentuk formasi pertempuran semacam ini dengan 10.000 monster sebagai unitnya, saya khawatir kita dapat merajalela di seluruh Xuan Huang Starfield. Formasi pertempuran semacam ini adalah terlalu berharga, tidak peduli apa, kita harus ingin mendapatkannya. Berdiri di garis depan tentara asing, Master Monster kuno bernama Sutian menatap orang-orang dan kuda dari Akademi Pelindung Dao, sedikit gemetar karena kegembiraan. Sebagai prajurit berpengalaman di antara klan monster kuno, dia telah lama memimpin pasukan klan monster kuno untuk bertarung di mana-mana, wajar untuk melihat betapa berharganya formasi pertempuran semacam ini. Pada saat ini, di kota Qingzhou, penguasa alam Dongtian di kedua sisi juga mulai menyerang. Di sisi Akademi Taois, ada 3 tetua dari sekolah perawat, 5 tetua biasa, ditambah Cui Tianguo dan beberapa orang kepercayaan Cui Tianguo, total 11 alam gua. Di pihak Xiao Sang, ada 20 alam Dongtian. Segera, pihak Akademi Taois mulai dirugikan dan mundur dengan mantap. Xiao Sang, kamu tunggu, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Din Ye akan segera pergi. Dia pasti akan menyelesaikan masalah denganmu, kata seorang penatua dari sekolah perawat Akademi Tao, meraung. Hei, aku, Xiao Sang, tidak pernah takut dengan Akademi Taoismu, apalagi seorang junior. Jika Ye Yunfei berdiri di depanku, aku akan bisa membunuhnya dengan 1 pukulan tanganku. Xiao Sang berkata sambil mencibir. Saat ini, benarkah? Sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Kemudian, semua orang memalingkan mata dan melihat seorang pemuda datang dari langit dengan wajah penuh amarah. Novel 9 Matahari, Bab 585, Din Ye, Ye Yunfei. Pada saat ini, banyak orang berseru, "Oh, dia adalah Ye Yunfei." Di kejauhan, tuan asing itu juga menatap Ye Yunfei. Ini hanya anak muda yang benar-benar membunuh lebih dari 60 dari kita tuan di alam gua, bagaimana mungkin? Tuan asing itu tidak bisa mempercayainya. Din Ye, 3 tetua sekolah perawat, 5 tetua biasa, dan Cui Tianguo dan yang lainnya dari Akademi Tao sangat bersemangat ketika mereka melihat Ye Yunfei akhirnya muncul. Adapun Xiao Sang dan yang lainnya, ekspresi mereka sedikit berubah dan ekspresi mereka suram. Semuanya baik-baik saja. Ye Yunfei mengangguk dan tersenyum ke arah orang-orang dari Akademi Tao. Dalam formasi pembunuhan yang terdiri lebih dari 4.000 orang, Ye Yunfei melihat Du Guhuan, Wu Heishan dan lainnya, dan Long Yingying juga ada di sana. Setelah mengalami pertempuran hebat, Du Guhuan dan yang lainnya semuanya memiliki semangat membunuh yang menentukan. Ye Yunfei, orang-orang ini terlalu penuh kebencian. Jangan biarkan mereka pergi, teriak Long Yingying saat melihat Ye Yunfei. Kakak senior Long, jangan khawatir, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Ye Yunfei mengangguk. Kemudian, Ye Yunfei memandang Xiao Sang dan yang lainnya. Baru saja, Ye Yunfei masih jauh, dan kekuatan jiwanya telah dirasakan, dan dia mungkin mengerti apa yang terjadi. Ye Yunfei, ada baiknya kamu kembali. Kali ini, tentara asing ada di sini hanya untukmu. Selama kamu bersedia pergi bersama mereka, kota Qingzhou kita akan aman.
Demi keselamatan ratusan ribu orang pasukan di kota Qingzhou, Ye Yunfei tidak punya pilihan selain menyalahkanmu untuk saat ini. Jangan khawatir, aku pasti akan melapor ke penguasa kota kuno dan membiarkan penguasa kota kuno memberimu penghargaan yang besar. Feng Yunyu dari keluarga Feng Yun maju selangkah dan berbicara dengan keras. Meskipun dia takut pada Ye Yunfei, tetapi dengan Xiao Sang, penguasa alam ke-8 gua, dan ratusan ribu orang berdiri di belakangnya, dia merasa bahwa Ye Yunfei tidak dapat melakukan apapun padanya. Apa yang kamu, setiap kucing atau anjing berani bertindak lancang di depan saya? Petik 2. Ye Yunfei melirik Feng Yunyu, menunjukkan penghinaan. Feng Yunyu ini hanyalah kekuatan dari 6 alam gua, dan itu seperti semut bagi kekuatan Ye Yunfei saat ini. Kamu Yunfei, kamu terlalu gila. Feng Yunyu sangat marah. Lagi pula, dia juga seorang penatua dari keluarga Feng Yun, penguasa 6 alam gua, berjalan di benua langit yang mendalam, yang berani tidak menghormatinya. Tapi sekarang, Ye Yunfei memperlakukannya seperti memarahi seorang junior. Kematian. Sebelum Feng Yunyu selesai berbicara, Ye Yunfei tiba-tiba mengangkat tangannya, mengepalkan tangannya, dan perlahan meninju Feng Yunyu dari udara. Boom! Jejak tinju muncul, seperti dewa mendorong roda besar melintasi langit, menuju Feng Yunyu. Ye Yunfei, aku tidak takut padamu. Ekspresi Feng Yunyu berubah drastis dan dia meraung. Boom! Di tubuhnya, semburan glasir berkualitas giok yang mempesona meledak, dan seluruh tubuhnya tampak seperti patung giok, yang sangat ajaib. Ledakan, dia membuat cetakan telapak giok seukuran 1 hektar tanah, dan memblokirnya ke depan. Ini adalah seni sihir mengkilap Tianyu keluarga Feng Yun. Engah, di mata semua orang yang terkejut, cetakan telapak tangan batu giok Feng Yunyu, seperti gelembung di bawah sinar matahari, langsung dihancurkan oleh cetakan kepalan tangan Ye Yunfei. Kemudian, jejak kepalan tetap ringan, dan mengenai tubuh Feng Yunyu secara langsung. Engah, tubuh Feng Yunyu langsung meledak, berubah menjadi awan kabut darah. Dengan kekuatan fisik Ye Yunfei saat ini, bahkan master dari alam ke-10 gua dapat membunuhnya berdiri di sini. Secara alami sangat sederhana untuk hanya 6 alam gua untuk membunuh dengan satu pukulan. Penonton terdiam. Apakah itu penguasa benua Tianshuan atau penguasa alam Dongtian dari negeri asing? Mereka semua tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Seorang master alam ke-6 dari gua surgawi, bahkan tidak bisa memblokir pukulan yang dibuat Ye Yunfei dari seberang udara. Dibunuh seperti ayam. Selain itu, semua orang dapat melihat bahwa Ye Yunfei terlihat sangat santai, meremehkan, jelas belum sepenuhnya mengerahkan tenaga. Ini, kekuatan Ye Yunfei tampaknya lebih kuat. Petik 2. Para master di alam gua di Profound Sky Continent yang telah melihat Ye Yunfei mengambil tindakan semuanya merasa ngeri. Meskipun Ye Yunfei telah memenggal lebih dari 100 master di alam gua sebelumnya, mereka galak. Tapi setidaknya setelah beberapa pertempuran hanya lalu apakah dia membunuh master alam ke-5 dan ke-6 Dongtian itu. Tapi sekarang, Ye Yunfei dapat membunuh master alam ke-6 Dongtian tanpa usaha apapun, semudah makan dan minum. Jenius jahat seperti itu bisa keluar. Petik 2. Para penguasa alam Dongtian di negeri asing semuanya tercengang. Kamu Yunfei, kamu pelanggar hukum dan gila. Sekarang musuh sudah dekat, alih-alih berurusan dengan tentara asing, Anda malah membunuh penatua Feng Yunyu di depan umum. Petik 2. Seorang tetua dari klan Xiao berteriak dengan marah. Kamu juga akan mati. Ye Yunfei memandang dengan acuh tak acuh, dan gerakannya sederhana, dan dia meninju perlahan di udara. Gemuruh. Tanda kepalan tangan yang dipadatkan oleh kekuatan kepalan tangan yang menakutkan meledak ke arah sesepuh klan Xiao dari udara. Senior Xiao, selamatkan aku. Tetua dari klan Xiao berteriak ngeri. Jiwanya terbang ke langit. Kamu Yunfei, jangan bunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Xiao Sang meraung. Dia juga bermarga Xiao. Meskipun dia bukan dari klan Xiao di Zhongzhou, dia memiliki hubungan yang sangat dalam dengan klan Xiao. Tentu saja dia tidak akan melihat para tetua klan Xiao mengalami kecelakaan di depannya. Dia melangkah maju dan berdiri di depan para tetua klan Xiao dengan lambaian lengan bajunya. Segel putih besar terbang keluar dari lengan bajunya dan terus membesar. Pada segel putih besar ini, ada hantu bunga teratai putih yang mekar terus-menerus, dengan cahaya putih terang yang sangat ajaib. Ini adalah senjata banjir tingkat menengah, di bawah rangsangan penuh Xiao Sang, itu meledak dengan paksaan energi yang menakutkan. Boom!
segel tinju Ye Yunfei bertabrakan dengan segel putih itu. Ledakan, segel putih itu terguncang terbalik di tempat. Xiao Sang juga terpaksa mundur puluhan langkah, dadanya dipenuhi energi dan darah. Bagaimana bisa? Xiao Sang merasa ngeri. Dia adalah Master Agung dari 8 alam gua, dan dia dipaksa mundur oleh pukulan Ye Yunfei di udara meskipun dia mengaktifkan perantara Hongqi. Kekuatan tempur yang ditampilkan oleh Ye Yunfei sungguh menakutkan. Kamu Yunfei, kamu sangat berani. Kamu berani melakukan pembunuhan di depan senior Xiao Sang. Tetua dari klan Xiao melarikan diri, dan terkejut, tetapi juga malu dan marah, dan mengutuk dengan marah. Suaranya jatuh begitu saja, tinju Ye Yunfei ditujukan padanya dari kejauhan, dan dia meninju lagi. Boom! Sebuah cetakan kepalaan meraung. Senior Xiao, tetua klan Xiao berteriak ngeri. Xiao Sang mengertakkan gigi, mengaktifkan segel putih lagi, dan memblokirnya ke depan. Ledakan, segel putih itu diguncang dan ditembakkan. Xiao Sang juga kaget dan mundur lebih dari 100 langkah. Apa yang membuat kulit kepala orang tergelitik adalah bahwa pukulan yang dibuat Ye Yunfei tidak kehilangan kekuatannya, dan langsung mengenai tubuh tetua klan Xiao. Penatua dari klan Xiao ini hanya berada di 5 alam. Gua surgawi, bagaimana dia bisa melawan kekuatan supernatural Ye Yunfei, dan dia dipukuli berkeping-keping di tempat. Novel 9 Matahari, Bab 586. Adegan ini membuat banyak orang terkesiap. Dua tinju di udara, memaksa mundur master dari alam ke-8 gua, dan membunuh master dari 5 alam gua. Metode ini sangat mengerikan. Di depannya, master dari alam Dongtian selemah ayam. Seseorang berseru dengan suara rendah. Kamu berani menyerang orang-orang Akademi Pelindung Dao. Kalian semua harus dikutuk. Petik 2. Ye Yunfei melirik master lain dari alam Dongtian yang baru saja mengepung Akademi Pelindung Dao, dan berkata dengan dingin. Memanggil. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei melangkah maju, seperti hantu, dan berteleportasi di depan master alam Dongtian. Din Ye, tolong dengarkan penjelasanku. Ini adalah seorang pria parubaya dengan kemeja kuning, dengan kekuatan 5 alam gua, dan dia gemetar ketakutan saat ini, dan berteriak. Ye Yunfei tidak memperhatikannya, meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya, mengepalkan tinjunya dengan tangan kanannya, dan meninju dengan ringan. Pukulan yang sangat menakutkan menyelimuti pria parubaya dengan kemeja kuning itu. Engah, tubuh pria parubaya berbaju kuning itu hancur berkeping-keping mendengar suara itu, berubah menjadi awan kabut darah. Memanggil, saat berikutnya, sosok Ye Yunfei tiba di depan Master Realm Dongtian lainnya. Kecepatan Ye Yunfei terlalu cepat. Para penguasa alam gua ini tidak dapat melihatnya sama sekali, dan mereka tidak dapat menghindarinya. Kepala sekolah, tolong selamatkan aku. Master gua berlutut di tempat. Engah, Ye Yunfei memukulnya, menghancurkannya berkeping-keping. Selanjutnya, setiap kali Ye Yunfei mengambil langkah, dia akan membunuh master dari alam Dongtian. Beberapa dari Master Realm Dongtian ini melarikan diri, beberapa memohon belas kasihan, beberapa menangis dengan sedihnya, beberapa melawan, beberapa mengucapkan kata-kata yang kejam, dan beberapa memikat mereka. Tapi itu tidak berguna, Ye Yunfei mengabaikan mereka semua, dan membunuh mereka semua dengan satu pukulan. Baru saja, termasuk Xiao Sang, total 20 Master Realm Dongtian mengepung orang-orang dari Akademi Pelindung Dao. Ye Yunfei mengambil 17 langkah berturut-turut dan membunuh 17 orang berturut-turut. Termasuk Feng Yunyu yang baru saja dibunuh, dan tetua klan Xiao, Ye Yunfei telah membunuh 19 penguasa alam Dongtian. Xiao Sang ditinggalkan sendirian. Pada saat ini, semua mata tertuju pada Ye Yunfei saja. Rentan, sangat rentan. Pikiran ini muncul di hati banyak orang. Ke-19 Master Alam Dongtian berkisar dari alam pertama alam Dongtian hingga alam ke-7 alam Dongtian. Namun, tidak satupun dari mereka bisa memblokir pukulan Ye Yunfei. Master dari alam Dongtian ini, di benua langit yang mendalam, masing-masing dari mereka adalah sosok yang kuat di pihak Megatron. Biasanya berjalan di benua langit yang mendalam, siapa yang berani tidak sopan dan tidak takut kemanapun dia pergi. Tapi sekarang, mereka seperti lalat di depan Ye Yunfei. Haha, oke, bagus. Aku bertaruh benar. Untungnya, aku baru saja melangkah maju untuk menghentikan Xiao Sang. Dengan kekuatan tempur menakutkan Ye Yunfei, aku jelas bukan tandingannya. Mulai sekarang,
Kerajaan Cui Surga memiliki pendukung yang kuat. Cui Tianuo sangat bersemangat hingga tubuhnya sedikit gemetar. Anda tahu, sebelum dia berdiri di sisi Akademi Pelindung Dao, itu adalah pertaruhan besar. Ikat nasibnya dengan Ye Yunfei. Sekarang, dia menemukan bahwa dia benar. Kamu Yunfei, kamu terlalu kejam untuk membunuh begitu banyak orang. Pada saat ini, Xiao Sang menatap Ye Yunfei dengan mata ketakutan. Sekarang, giliranmu. Ye Yunfei memandang Xiao Sang dengan suara acuh tak acuh dan mata dingin. Saya secara pribadi ditunjuk oleh penguasa kota kuno untuk memimpin pasukan untuk mendukung kota Qingsu. Ye Yunfei, beraninya kamu melakukan apapun padaku. Xiao Sang mulai merasakan ketakutan di hatinya, dan dia merasakan kakinya gemetar. Jika kamu berani menyerang Akademi Tao, kamu akan dibunuh. Ye Yunfei tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan dengan gerakan tubuhnya, dia berteleportasi di depan penguasa kota kuno dan memukulnya. Kamu Yunfei, kamu terlalu licik, aku akan bertarung denganmu. Xiao Sang meraung. Boom, segel sihir putih diaktifkan olehnya lagi, dan itu meledak menjadi cahaya putih terang, memblokir tinju Ye Yunfei dengan paksaan yang mengerikan. Pada saat yang sama, boom, ada semburan raungan yang datang dari tubuh Xiao Sang, dan cahaya keemasan keluar terus-menerus dari tubuhnya. Kemudian, cahaya keemasan ini terjalin bersama, dan tiba-tiba terkondensasi menjadi lonceng emas sederhana, menutupi permukaan tubuh. Ini adalah sejenis teknik pertahanan kekuatan spiritual, yang disebut penutup lonceng emas. Kekuatan spiritual dari 8 alam gua Xiao Sang, yang diringkas menjadi lonceng emas, memiliki pertahanan yang sangat kuat. Kemudian, desir, di tangan Xiao Sang, pedang biru muncul, dan menebas ke arah Ye Yunfei seperti kilat biru. Tubuh Ye Yunfei bergetar, dan kekuatan fisiknya menggelinding ke dalam tinjunya. Ledakan. Pertama-tama, tinju Ye Yunfei bertabrakan dengan segel putih, dan segel putih itu langsung terlempar. Kapan? Tinju Ye Yunfei bertabrakan dengan pedang biru. Pedang Qian hancur di tempat, berubah menjadi serpihan besi yang terciprat ke seluruh langit. Pada akhirnya, tinju Ye Yunfei mengenai bel emas di tubuh Xiao Sang. Di mata semua orang yang terkejut, retakan muncul di lonceng emas yang terbuat dari kekuatan spiritual kental, yang terus menyebar. Akhirnya, dengan sekali klik, seluruh bel emas meledak sedikit demi sedikit, seperti cahaya keemasan yang tersebar. Xiao Sang menjerit. Setelah tinju Ye Yunfei menghancurkan bel emas, itu mendarat di dadanya, dengan paksa meninju lubang berdarah di dadanya, melewati tubuhnya. Kamu benar-benar membunuhku. Xiao Sang menatap Ye Yunfei dengan keengganan dan penyesalan yang tak ada habisnya. Kemudian, tubuhnya perlahan meluncur ke bawah, dan dia mati kehabisan napas. Dengan satu pukulan, dia membunuh sebuah lubang di 8 alam gua. Pada saat ini, banyak orang berubah warna lagi. Komandan Cui, saya harap tidak ada satupun orang kepercayaan Xiao Sang yang tersisa. Ye Yunfei menatap Cui Tianuo dan berkata dengan tenang. Oke. Cui Tianuo bertemu dengan tatapan Ye Yunfei, dan tidak bisa menahan perasaan gugup. Ini adalah karakter kejam yang membunuh Xiao Sang dengan satu pukulan. Cui Tianuo mengerti bahwa kekuatannya sendiri setara dengan kekuatan Xiao Sang. Ini berarti Ye Yunfei ingin membunuhnya, tapi itu hanya masalah meninju dia. Saya akan mengingat cinta Komandan Cui untuk melindungi Akademi Taois. Saya dapat melihat bahwa Komandan Cui telah terjebak di tingkat alam ke-8 gua surgawi selama lebih dari 30 tahun. Saya punya sebotol pil roh ungu di sini. Komandan Cui meminum 1 pil sesekali, dan setelah meminum 10 pil, dia dapat menerobos ke alam ke-9 surga gua. Petik 2. Ye Yunfei menjentikkan jarinya, dan botol batu giok terbang keluar dan mendarat di depan Cui Tianuo. Ini adalah pil harta karun peringkat ke-7. Bagaimana bisa? Petik 2. Cui Tianuo tanpa sadar mengambil botol batu giok, membukanya, dan tertegun di tempat, tercengang. Meskipun dia tidak yakin, dia dapat mengetahui dari matanya bahwa ramuan di dalam botol batu giok itu sangat mirip dengan Kipin Bao Dan yang legendaris. Din Ye, botol Bao Dan ini benar-benar dapat membantu saya menerobos ke 9 alam surga gua. Petik 2. Cui Tianuo gemetar karena kegembiraan, dan bertanya dengan suara bergetar. Ya, petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Terima kasih Din Ye atas kebaikanmu lagi. Cui Tianuo tidak akan pernah melupakannya. Cui Tianuo dengan hati-hati menyingkirkan botol batu giok itu,
membungkuk dalam-dalam kepada Ye Yunfei, dan berkata dengan lantang. Dia adalah salah satu master tertua dari alam Dongtian di benua langit yang mendalam, dan dia telah terjebak di atas tingkat alam ke-8 Dongtian selama lebih dari 30 tahun. Dia awalnya mengira bahwa alam tertinggi dalam hidupnya mungkin adalah alam ke-8 gua. Tapi, sekarang, Ye Yunfei tiba-tiba memberinya harapan untuk menerobos. Baru saja aku berdiri di sisi Akademi Pelindung Dao, itu adalah pilihan yang sangat tepat. Cui Tiamuo berpikir dengan penuh semangat. Apakah kamu di sini khusus untuk menangkapku? Pada saat ini, tatapan Ye Yunfei diarahkan ke tuan asing di kejauhan. Pembunuh dari makam Tianyu juga ada di sini, sangat bagus. Ye Yunfei melihat 100 pria berjubah hitam, dengan cibiran di wajahnya. Jadi kamu Ye Yunfei, kamu masih muda dan memiliki kekuatan seperti itu, memang. Su Tian, yang berdiri di depan tentara asing, menatap Ye Yunfei dan berbicara. Namun, kata-katanya belum selesai. Ledakan, tubuh Ye Yunfei merobek langit, seperti selongsong peluru yang ditembakkan dari kamarnya, ia menabrak kemah tentara asing. Kecepatan Ye Yunfei semakin cepat dan semakin cepat, pada awalnya dia bisa melihat dengan jelas, tapi kemudian, dia hanya bisa melihat aliran cahaya menyeret asap putih panjang melintasi langit. Asap putih lahir dari tubuh Ye Yunfei dengan cepat bergesekan dengan ruang. Pada saat ini, udara terbelah, dan dunia terbagi. Sudah terlambat, tapi cepat. Semua orang merasakan kekaburan di depan mata mereka, dan Ye Yunfei telah menabrak kam tentara asing. Kekuatan fisik gabungan dari 70 juta kati dilepaskan, menghasilkan kekuatan yang sangat menakutkan. Saya melihat bahwa kam alien, seperti ampas tahu, dihancurkan oleh Ye Yunfei. Kemanapun tubuh Ye Yunfei pergi, dalam radius 10 kaki, semua makhluk, termasuk monster kuno, prajurit manusia, dan makhluk lainnya, langsung dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan. Alien yang tak terhitung jumlahnya meledak di udara. Darah, daging, dan tulang yang tak berujung tersebar di seluruh langit. Menabrak, di belahan dunia ini, hujan deras daging dan darah mulai turun. Boom, kecepatan Ye Yunfei terlalu cepat, bolak-balik di kam tentara asing. Saluran besar pasukan asing dikosongkan dalam sekejap. Hanya dalam waktu singkat, jumlah kematian dan luka tentara dan kuda asing telah mencapai ratusan ribu. Adegan ini membuat semua prajurit di kota Qingzhou dan benua langit yang mendalam berubah menjadi patung batu, dengan ekspresi kusam di wajah mereka, benar-benar tercengang. Novel 9 Matahari, Bab 587. Kecepatan Ye Yunfei terlalu cepat, hanya dalam sekejap, dia menghancurkan dan membunuh ratusan ribu alien. Bahkan para ahli dari negeri lain itu kewalahan oleh kekuatan agung Ye Yunfei untuk sesaat, dan mereka secara kolektif kehilangan akal untuk sesaat. Berhenti, cepat, hentikan dia, Segera, tuan asing itu sadar dan meraung marah satu persatu. Serangkaian sosok ganas mengepung Ye Yunfei dari segala arah. Terutama 7 master dari 9 alam gua, seperti 9 petir, menyapu langit, dan bergegas menuju Ye Yunfei dengan cara yang perkasa. Ye Yunfei menampilkan energi luar angkasa, dan langsung menghilang ke luar angkasa. Ketika muncul kembali, itu sudah berada di lokasi lain. Mati, Ye Yunfei berubah menjadi Tyrannosaurus dan menyerbu pasukan tentara asing. Dia tidak perlu menggunakan gerakan apapun, dan kekuatan fisik yang menakutkan dilepaskan. Kemanapun dia pergi, satu demi satu dihancurkan. Berderak, melihat dari kejauhan, terlihat kembang api berwarna darah satu demi satu di antara tentara asing, berlomba-lomba menjadi yang pertama dan terus mekar. Setiap kembang api berwarna darah adalah kabut darah yang meledak dari makhluk asing. Dalam sekejap, seluruh dunia berubah menjadi lautan darah yang luas. Lebih dari 300 master Rilem Dongtian dari tentara asing meraung lagi dan lagi, dengan putus asa mencegat mereka. Namun, keterampilan gerakan Ye Yunfei aneh, dia bisa melarikan diri keluar angkasa kapan saja, bagaimana mereka bisa menghentikannya. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei sekali lagi menghancurkan dan membunuh lebih dari 100.000 tentara asing. Jumlah pasukan asing mendekati 400.000. Lebih dari 200.000 orang dibunuh oleh Ye Yunfei. Ada kurang dari 200.000 pasukan asing yang tersisa. Satu orang membantai seluruh pasukan. Apa itu tak terkalahkan? Ini tak terkalahkan. Petik 2. Di kota Qingzhou,
Cui Tianguo dan penguasa alam langit mendalam lainnya dari benua Tianxuan menatap kosong ke pemandangan ini, mendesah dalam hati mereka. Seniman bela diri lain dari benua langit yang mendalam sangat senang melihat mereka, berharap mereka juga bisa bergegas maju dan mengikuti Ye Yunfei untuk membunuh musuh. Din Ye perkasa, Din Ye tak terkalahkan, ... Petik 2. Tiba-tiba, orang-orang dari Akademi Tao mulai berteriak. Kemudian, anggota pasukan Tianxuan lainnya juga meraung keras. Ratusan ribu pasukan meraung bersama, dan suaranya bergetar sejauh puluhan mil, langsung menuju Yun Xiao. Hei, cepat, formasi ruang terlarang Hunyuan. Master Altar Lu, segera siapkan formasi ruang terlarang Hunyuan. Tuan Sutian dari klan monster kuno meraung dengan cemas. Jika ini terus berlanjut, pasukan asing ini akan musnah seluruhnya. Siapkan formasi. Seorang pria berjubah hitam berteriak dengan suara yang dalam. Suara itu jatuh. Di tangannya, sebuah bendera besar muncul, dengan ketinggian lebih dari 10 meter, menari tertiup angin dan mengeluarkan suara berburu. Memanggil, dengan lambaian tangannya, dia melemparkan bendera besar itu dan memasukkannya ke dalam kekosongan. Pada saat yang sama, puluhan pria berjubah hitam juga mengeluarkan bendera besar dan memasukkannya ke dalam ruang sesuai arah tertentu. Saat 99 dan 81 spanduk dimasukkan ke ruang ini satu demi satu, dunia tiba-tiba tenggelam. Oh, ternyata ada formasi besar yang membatasi kekosongan. Sosok Ye Yunfei juga membeku, dan dia melirik spanduk besar itu. Meskipun bendera besar itu telah dimasukkan ke dalam ruang, mereka tidak terlihat dengan mata telanjang, tetapi Ye Yunfei melepaskan energi ruang untuk melihat semua bendera formasi dengan jelas. Kumpulan bendera array ini cukup kuat. Dengan kekuatanku saat ini, aku khawatir butuh waktu untuk memecahkannya. Petik 2. Ye Yunfei merasakannya, dan sedikit mengernyit. Kekuatan jiwa Ye Yunfei segera dirilis untuk mempelajari 99 dan 81 spanduk. Ye Yunfei tahu bahwa di dunia, tidak peduli seberapa pintar formasinya, akan selalu ada poros, yang juga merupakan kunci untuk menghancurkan formasi tersebut. Selama Anda menemukan hub ini dan mempelajarinya secara menyeluruh, Anda dapat memahami seluruh formasi, dan menghancurkan formasi itu mudah. Formasi terlarang Hunyuan telah selesai, cepat kepung dia. Pemimpin makam Tianyu, Lu Tanzu, berteriak. Satu persatu, gua tanah asing menyerbu dari segala arah, dan dalam waktu singkat, lebih dari 300 master asing mengepung Ye Yunfei. Berdiri di depan adalah 7 penguasa dari 9 alam gua, masing-masing dengan aura yang menakutkan. Jangan sembunyikan rahasiamu, semuanya, keluarkan semua senjata ajaibmu. Lord Sutian meraung. Segera, lebih dari 100 ahli asing mengeluarkan senjata ajaib mereka satu demi satu. Semuanya adalah Hongqi. Ada banjir tingkat rendah, banjir menengah, dan banjir tingkat tinggi. Di antara mereka, ada 20 kapal Hong tingkat tinggi. Untuk para prajurit dari benua langit yang mendalam, artefak Hong tingkat tinggi adalah senjata sihir terkuat, sangat berharga, dan hanya kekuatan teratas yang dapat memilikinya. Untuk prajurit di luar Starfield Xuanhuang, meskipun senjata banjir tingkat tinggi sangat berharga, mereka masih dapat dibeli selama mereka memiliki cukup uang. Ye Yunfei, dengan patuh menahan tanganmu. Kekuatanmu memang bagus, tapi hari ini, bagaimanapun juga, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Tuan Altar Lu dari makam Tianyu berkata dengan dingin. Aku akan membunuh kalian semua, jadi mengapa lari? Ye Yunfei dikelilingi oleh lebih dari 300 Master Realm Dongtian, tetapi dengan tangan di belakang, wajahnya tenang dan dia tidak peduli. Wah, ada lebih dari 300 Master dari alam Dongtian di sini, termasuk 7 dari alam ke-9 dari alam Dongtian, dan lebih dari 100 senjata ajaib dari tingkat Hong. Beraninya kamu menyombongkan omong kosong seperti itu dan membunuh kami semua. Betapa sombongnya, seorang Master Monster kuno sangat marah. Huff, orang gila yang bodoh, apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan jika kamu memiliki sedikit kekuatan? Kamu, selalu orang barbar dari daratan tingkat rendah, yang tidak tahu bagaimana takut pada kekuasaan. Petik 2. Seorang sarjana berpakaian putih melambaikan tangan lipat kata penggemar sambil mencibir. Ye Yunfei, ada 2 jalan di depanmu. Pertama, berhentilah melawan, ikat tanganmu, dan kembali bersama kami untuk menemui Raja Iblis. Jika Anda bekerja sama, Anda akan dapat memenangkan hati Raja Iblis lagi,
mungkin Raja Iblis menghargai bakat Anda dan akan merekrut Anda, dan sejak saat itu, Anda akan bekerja keras untuk Raja Iblis. Ini adalah kehormatan besar. Kedua, jika Anda berani melawan, itu akan menjadi jalan buntu. Tuan Suotian maju selangkah dan berteriak dengan tajam. Omong kosong seperti apa Raja Iblis, babi dan anjing, yang juga memenuhi syarat untuk merekrutku. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum ringan, tampak sangat menghina. Sebagai seorang kaisar surgawi, Ye Yunfei telah membunuh Raja Iblis dan Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya. Sungguh, aneh jika seorang Raja Iblis ingin merekrut Ye Yunfei. Sombong, beraninya kamu menghina Raja Iblis dengan kata-katamu, ini adalah pelanggaran berat. Mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, semua tuan asing itu terkejut dan marah. Lakukan, Lord Suotian meraung dengan marah. Rumble, palu hitam besar muncul di tangannya. Perangkat banjir kelas atas. Saya melihat petir hitam berlama-lama di palu besar, meledak terus-menerus, dan tiba-tiba menabrak Ye Yunfei. Tuan Suotian ini memiliki kekuatan dari 9 alam gua, dan kekuatan monsternya melonjak, yang sangat menakutkan. Di bawah dorongan penuhnya, palu besar itu meledak dengan kekuatan iblis, hampir menghancurkan dunia. Kamu Yunfei, kamu membunuh begitu banyak orang di makam Tianyu, ambil hidupmu. Lu Tanzu dari makam Tianyu, memegang pedang panjang hitam pekat di tangannya, menukik seperti naga hitam. Pedang panjang hitam pekat ini juga merupakan senjata tingkat tinggi. Pada saat yang sama, tuan asing lainnya juga mengaktifkan satu demi satu, meledakkan gelombang energi yang menakutkan, mengguncang langit dan bumi. Tuan asing yang tidak memiliki Hongqi juga menggunakan semua jenis pengetahuan dan gerakan besar untuk mengepung mereka. Tiba-tiba, serangan luar biasa, seperti tetesan hujan, membombardir Ye Yunfei. Novel 9 Matahari, Bab 588. Haha, Ye Yunfei, dalam formasi ruang terlarang Hunyuan, tidak mungkin untuk menampilkan keterampilan gerakan anehmu. Mari kita lihat bagaimana kamu melawan. Tuan Suotian itu tertawa penuh kemenangan. Itu benar, aku tidak bisa melarikan diri keluar angkasa untuk saat ini. Tapi, untuk menghadapimu melon bengkok dan kurma retak, apakah aku perlu melarikan diri keluar angkasa? Sekarang, biarkan kamu merasakan kekuatanku yang sebenarnya. Petik 2. Ye Yunfei melihat ke segala arah, dan dengan cepat lebih dari 300 master asing bergegas mendekat, wajah mereka datar, dan mereka berkata pada diri mereka sendiri. Kemudian, Ye Yunfei tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan meraung keras, kekuatan tubuhnya mengalir keluar, mengguncang seluruh dunia, mengguncangnya. Di bawah tatapan mengejutkan semua orang, tubuh Ye Yunfei mulai meningkat dengan mantap, dan dalam waktu singkat, dia menjadi raksasa setinggi 30 kaki. Raksasa ini berdiri di udara, menjulang ke awan, melihat ke bawah, memberikan penindasan tanpa akhir. Bagaimana mungkin? Apakah dia manusia atau monster? Pada saat ini, banyak orang tercengang. Ini adalah kekuatan supernatural tubuh yang legendaris. Di antara para master asing, beberapa yang lebih tua dan berpengetahuan luas berteriak dengan nada terkejut. Dikatakan bahwa semua latihan penempaan tubuh yang dapat menumbuhkan kekuatan supranatural fisik tak ternilai harganya. Tak heran, Raja Iblis juga menyukai latihan penempaan tubuh Ye Yunfei. Petik 2. Lord Suotian tidak bisa menahan desahan. Boom! Ye Yunfei mengepalkan tangan kanannya dan meninju. Seperti kepalan seperti bukit, membawa kekuatan yang sangat menakutkan, itu melesat keluar, menyebabkan langit dan bumi dipenuhi dengan badai energi yang mengerikan, menyapu radius 10 mil. Bang bang bang! Lebih dari 100 master asing dipaksa mundur oleh badai dahsyat di tempat. Ada lebih dari selusin alam kedua Dongtian, alam ketiga, dan alam keempat, yang hancur berkeping-keping di tempat, dengan darah, daging, dan tulang berceceran di seluruh langit. Semua Hongqi membombardir masa lalu bersama-sama. Tuan Suotian meraung. Boom! Lebih dari 100 keping senjata banjir dikumpulkan bersama dan dibombardir ke arah Ye Yunfei pada saat bersamaan. Begitu banyak serangan Hongqi pada saat yang sama, menghasilkan atmosfer kehancuran yang menakutkan. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, 2 senjata Hong tingkat tinggi dan 1 senjata Hong perantara muncul pada saat bersamaan. Itu adalah 2 pedang panjang hitam pekat dan 1 segel putih besar. 2 pedang panjang hitam pekat direnggut dari pembunuh makam Tianyu,
dan segel putih besar diperoleh dengan memenggal kepala Xiao Sang barusan. 3 instrumen banjir diaktifkan dan berdiri di depan Ye Yunfei. Memanggil, meskipun tubuh Ye Yunfei tinggi, kecepatannya mencengangkan, dan dia mengubah posisinya dalam sekejap. Boom! Ye Yunfei menyapu dengan satu kaki. Dengan Ye Yunfei menampilkan kekuatan supernatural fisik setinggi 30 meter, kekuatan fisik yang dapat dilepaskan kurang dari 70 juta kati. Malah mencapai 80 juta kati, atau bahkan 90 juta kati. Kekuatan fisik semacam ini, bahkan master dari alam ke-10 gua, tidak dapat menahannya. Terlebih lagi, master asing di depannya ini. Boom! Saat kaki kanan Ye Yunfei tersapu, ruang itu diperas hingga terus meledak, dan awan jamur energi besar muncul. Di ruang itu, bahkan ada retakan hitam kecil setipis rambut. Itu karena ruang tidak tahan, dan terguncang keluar dari celah. Bang! 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 Di tempat, ada puluhan master asing, yang tubuhnya langsung hancur berkeping-keping oleh kaki kiri Ye Yunfei, yang setebal pilar yang menopang langit. Hanya selusin master asing dengan senjata, Hong tingkat tinggi dan kekuatan 8 alam gua, yang berhasil melarikan diri dari bawah kaki Ye Yunfei. Tapi tubuhnya juga dipenuhi retakan, dan dia muntah darah terus-menerus. Bunuh, semuanya, jangan takut, ayo pergi bersama dan bunuh dia. 7 penguasa dari 9 alam gua, mata mereka berkaca-kaca, berteriak panik. Alien kuat lainnya tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan menyerbu ke arah Ye Yunfei lagi. Satu senjata ajaib, satu serangan demi satu, menyerang Ye Yunfei dari segala arah. Tiba-tiba, Ye Yunfei membuka mulutnya dan menghirup, semua udara dan energi dalam jarak beberapa mil tersedot ke dalam perutnya. Kemudian, roar, Ye Yunfei, yang tingginya 30 kaki, tiba-tiba mengeluarkan raungan keras. Deru ini seperti puluhan gunung berapi yang meletus pada saat bersamaan, dan itu seperti guntur dari 9 langit yang jatuh. Gelombang suara tak berujung, seperti potongan lautan, menyebar ke segala arah. Semua orang merasa jauh di dalam telinga mereka, ada ping, 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 bang, dan sepertinya ribuan petir telah meledak. Raungan ini, yang digunakan Ye Yunfei adalah skill Lion Roar dari Wild Lion Clan. Dengan kekuatan Ye Yunfei, dikombinasikan dengan tubuhnya setinggi 30 kaki, kekuatan raungannya terlalu menakutkan. Bang! Di tempat, ada lebih dari 20 master asing dari 4 alam gua, dan 5 alam, yang terkejut meledak di udara, dan langsung berubah menjadi awan kabut darah. Ada juga puluhan master asing dari alam ke-6 dan ke-7 Dongtian, yang terluka di tempat oleh gelombang suara yang mengerikan sehingga mulut dan hidung mereka berdarah. Dengan gerakan besar, Ye Yunfei mengambil lebih dari selusin senjata sihir tingkat Hong ke tangannya. Ini ditinggalkan oleh tuan asing yang baru saja dibunuh. Mati, tubuh Ye Yunfei, setinggi gunung, melaju ke depan dengan kecepatan sangat tinggi, meninggalkan bayangan. Boom! Ye Yunfei seperti binatang purba, meninju dan menendang, setiap kali dia menyerang, dia pasti akan membunuh lebih banyak atau lebih ahli asing. Pada saat ini, Ye Yunfei tingginya 30 kaki, dengan tangan dan kaki yang panjang, dan dia menyapu dengan santai, dan para ahli asing itu tidak bisa mengelak sama sekali. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei telah membunuh lebih dari 100 ahli asing. Di antara mereka, ada master dari 7 alam Dongtian dan 8 alam. Hanya 7 master alam ke-9 surga gua yang tidak menderita korban untuk saat ini. Terlalu kuat, pada saat ini, semua orang tercengang, dan bahkan seluruh tubuh mereka merinding. Kekuatan bertarung Ye Yunfei terlalu kuat, lebih dari 300 Master Realm Dongtian, dan begitu banyak senjata sihir tingkat Hong dikepung bersama. Pada akhirnya, mereka dipukul dan ditendang oleh Ye Yunfei, membunuh lebih dari setengahnya. Tiba-tiba, di tengah pertempuran sengit, kematian, Master Lutan dari makam Tianyu tiba-tiba muncul di belakang Ye Yunfei. Dia mengendalikan pedang panjang hitam pekat, yang langsung menembus udara dan berubah menjadi aura hitam, yang langsung mengenai jantung Ye Yunfei dan menembusnya, tubuh dan lulus. Pergantian peristiwa ini datang dengan sangat tiba-tiba. Ye Yunfei tidak bisa bereaksi dan tidak menghindarinya. Bagus, pada saat ini, semua alien bersorak. Akhirnya bunuh iblis yang mengerikan ini. Hati para kekuatan asing yang masih hidup itu juga merasa lega. Haha, Ye Yunfei, kamu benar-benar kuat.
tetapi pada akhirnya, kamu masih mati oleh pedangku. Kepala altar Lu tertawa terbahak-bahak. Untuk pukulan ini, dia bersembunyi di luar angkasa, tidak bergerak, dan bersembunyi untuk waktu yang lama. Dia memimpin dalam mengatur formasi ruang terlarang Hunyuan, dan tidak ada batasan padanya. Oleh karena itu, di ruang ini, dia masih bisa menampilkan seni rahasia tembus pandang. Tidak baik, hati Ye Yunfei terpukul. Orang-orang di Profound Sky Continent menjadi pucat karena terkejut. Petik 2. Pergi selamatkan Din Ye. Petik 2. Cui Tianguo membawa Master Alam Dongtian dari Profound Sky Continent, dan hendak bergegas keluar untuk menyelamatkan orang. Pada saat ini, bisakah kamu membunuhku hanya dengan sampah sepertimu ini? Petik 2. Ye Yunfei tersenyum dingin. Kemudian, semua orang menemukan keterkejutan mereka bahwa luka di hati Ye Yunfei sembuh dengan cepat dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Namun, aura Ye Yunfei tidak berubah sama sekali. Siapapun dapat melihat bahwa Ye Yunfei telah tidak berubah sama sekali. Baru saja, saat pedang panjang Lu Tanzu menyentuh kulit Ye Yunfei sudah menggerakkan hatinya untuk menghindari pedang itu. Apalagi dengan kemampuan Ye Yunfei, meski jantungnya benar-benar tertusuk, dia tidak akan mati. Bagaimana mungkin? Kepala altar Lu tertegun dan tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia ditusuk di jantung, tetapi tidak ada yang terjadi. Para ahli dari daerah lain itu merasa merinding di sekujur tubuh mereka. Bukankah ini berarti Ye Yunfei tidak bisa dibunuh? Menghadapi monster yang tidak bisa dibunuh, apalagi yang harus dilawan. Kamu Yunfei baik-baik saja, sangat bagus. Sebaliknya, orang-orang di Profound Sky Continent sangat terkejut. Petik 2. Jika kau menusukku dengan pedang, coba makan aku juga dengan pedang. Petik 2. Ye Yunfei maju selangkah dan berteleportasi ke depan kepala altar Lu. Pedang panjang hitam pekat muncul di tangannya dan terus membesar. Dalam sekejap, itu berubah menjadi pedang raksasa. Senjata sihir, tingkat Hong sudah bisa tumbuh lebih besar dan berubah dengan bebas. Kecil, sudah lama sejak saya menggunakan pedang Feixian. Semoga masih bisa jalan. Petik 2. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Suara itu jatuh. Temperamen Ye Yunfei tiba-tiba berubah, dan ada perasaan keluar dari debu, seperti peri yang dibuang ke dunia. Desir, seberkas cahaya pedang menembus udara, menebas ke arah altar Lord Lu. Cahaya pedang ini menakjubkan dan memukau, memberi orang perasaan bahwa itu sempurna. Pedang ini sepertinya bukan milik dunia, sepertinya menyerang dari luar Tianjiu, merobek dunia dan menyapu segalanya. Tidak ada yang bisa menggambarkan kecepatan pedang ini, dan tidak ada yang bisa menggambarkan kecemerlangan pedang ini. Ah, Master Altar Lu berteriak, menghadapi pedang halus ini, dia tidak bisa menghindarinya. Kemudian, noda darah muncul di antara alisnya. Noda darah ini mengalir di sepanjang wajah, mencapai tenggorokan, mencapai dada, perut, dan menyebar ke seluruh tubuh. Teknik pedang macam apa ini? Lu Tanzu bertanya dengan kaget. Feixian Yijian, jawab Ye Yunfei ringan. Suara itu jatuh. Ledakan, tubuh Lu Tanzu terbelah dari tengah, berubah menjadi dua bagian, dan terbang ke kedua sisi. Akhirnya, Master dari 9 alam gua surgawi telah jatuh. Giliranmu, Ye Yunfei menyingkirkan pedang panjangnya, dan bergegas ke 9 alam gua surga lainnya dengan satu langkah, meninju dan menendang. Boom! Setelah beberapa gerakan, Ye Yunfei meninju dan membunuh penguasa 9 alam gua. Mundur, semua mundur. Tuan Suotian, pada saat Lu Tanzu terbunuh, akhirnya mengerti bahwa mereka pasti tidak akan bisa mengalahkan Ye Yunfei. Hahaha, aku hanya ingin melarikan diri sekarang, sudah terlambat. Ye Yunfei melihat ke langit dan tertawa. Di tengah tawa, Ye Yunfei mengulurkan tangannya, mengambil bendera susunan dari tempat di sampingnya, dan memindahkannya ke menara hantu. Kemudian, Ye Yunfei menggenggam dengan kedua tangan, dan mengambil bendera formasi dengan satu tangan. Dalam waktu singkat, dia meraih 99 dan 80. Satu bendera formasi dari ruang ini. Melihat pemandangan ini, wajah master asing yang tersisa semuanya pucat. Mereka tahu bahwa formasi terlarang Hunyuan telah dihancurkan oleh Ye Yunfei. Formasi ruang terlarang Hunyuan rusak, yang berarti bahwa Ye Yunfei dapat sekali lagi menggunakan teknik gerakan aneh untuk melarikan diri keluar angkasa. Kalian semua akan mati, tak satu pun dari kalian bisa melarikan diri, kata Ye Yunfei ringan. Lebih dari 100 master asing yang tersisa semuanya putus asa.
Novel 9 Matahari, Bab 589. Pada saat ini, di mana tuan asing ini memiliki semangat juang. Satu persatu berbalik dan melarikan diri. Boom! Tubuh jangkung Ye Yunfei berlari seperti naga dan ular, atau mengejarnya seperti bintang jatuh yang mengejar bulan, hampir membunuh satu orang dalam satu langkah. Tuan asing ini, lebih dari 300 orang baru saja mengepung Ye Yunfei, tetapi mereka tidak bisa mengalahkan Ye Yunfei. Dan sekarang mereka melarikan diri ke segala arah, bahkan lebih mustahil untuk menjadi lawan Ye Yunfei. Sebentar lagi, lebih dari separuh dari mereka dipenggal oleh Ye Yunfei. Bahkan di akhir pertarungan, Ye Yunfei menjentikkan jarinya berulang kali, menggunakan kekuatan tinjunya untuk mengalahkan Dewa Gesan, satu pukulan pada satu waktu. Di bawah percepatan 10 kali Tian Yingpao, kecepatan Ye Yunfei terlalu cepat, master asing itu tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kamu Yunfei, tolong maafkan aku. Ada juga beberapa tuan asing yang benar-benar pingsan dalam menghadapi hidup dan mati, bahkan berlutut dan memohon belas kasihan Ye Yunfei. Namun, Ye Yunfei tidak menahan tangannya, dia menamparkan semuanya sampai mati. Pada akhirnya, hanya Tuan Suotian yang tersisa. Dia telah melarikan diri ke kejauhan dan akan menghilang di ujung langit. Ye Yunfei, tunggu saja, aku pasti akan membalas dendam ini. Suara Sutian, seperti guntur yang menggelegar, terdengar dari jauh. Kamu tidak punya kesempatan untuk membalas dendam, kata Ye Yunfei dengan ringan. Suara itu jatuh. Ledakan. Ye Yunfei sedikit menekuk kakinya, lalu melompat tiba-tiba, tubuh besar itu, seperti proyektil besar, melintasi langit dengan kecepatan yang mencengangkan, mengejar Tuan Suotian. Saat berikutnya, Ye Yunfei mendarat di depan Master Sutian. U200B menatapnya dengan mata acuh tak acuh. Ye Yunfei, aku orang kepercayaan Raja Iblis. Jika kamu berani memperlakukanku seperti ini, Raja Iblis pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Menghadapi Ye Yunfei, Sutian merasa menggigil di sekujur tubuhnya dan berkata dengan lantang. Boom! Yang ditanggapinya adalah kepalan tangan seperti tas gunung kecil. Ye Yunfei, aku akan bertarung denganmu. Sutian meraung dengan marah. Setelah beberapa pukulan, ledakan, Ye Yunfei menghancurkan Sutian dengan satu pukulan, mengubahnya menjadi awan kabut darah. Lebih dari 300 master asing, tidak satupun dari mereka lolos. Lari. Saat ini, masih ada ratusan ribu pasukan asing yang tersisa, lari menyelamatkan diri ke segala arah. Karena kamu di sini, jangan pergi. Ye Yunfei melangkah keluar, seperti bintang jatuh mengejar bulan, mengejar alien itu. Boom! Saya melihat bahwa kemanapun tubuh tinggi Ye Yunfei pergi, alien yang mati-matian melarikan diri terbunuh dalam jumlah besar. Setelah beberapa saat, sebagian besar dari ratusan ribu tentara asing tewas. Hanya sebagian kecil dari mereka yang berhasil lolos. Langit dan tanah mati sunyi. Saya melihat kabut darah tebal mengambang di mana-mana antara langit dan bumi, dan tanah ditutupi dengan lapisan sisa anggota tubuh dan tubuh yang rusak, dan darah mengalir seperti sungai. Ratusan ribu pasukan dari negeri lain musnah. Terlalu menyedihkan. Bahkan, beberapa praktisi dari Profound Sky Continent memiliki pemikiran seperti itu di dalam hati mereka. Pada saat ini, langit tampak seperti hujan darah. Tampaknya hantu dan dewa menangis. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, di medan perang, satu demi satu, senjata banjir ditembakkan ke arah Ye Yunfei terus-menerus dan mendarat di telapak tangannya. Ye Yunfei berencana menggunakan senjata banjir ini untuk menyempurnakan pedang roh 5 elemen. Dengan hongki ini, aku dapat sangat meningkatkan kualitas pedang roh 5 elemen. Ye Yunfei memandang hongki di telapak tangannya, sangat puas, dan kemudian menyembunyikan semuanya. Kemudian, Ye Yunfei berbalik dan berjalan kembali ke kota Qingsu. Setiap kali dia mengambil langkah, tubuh yang menjulang itu menyusut menjadi satu lingkaran. Setelah puluhan langkah, tubuh Ye Yunfei telah kembali normal. Dengan tangan di belakang, Ye Yunfei berjalan kembali di udara dan mendarat di kota Qingsu. Mulai sekarang, Ye Yunfei akan menjadi pemimpin pasukan kita di kota Qingsu. Semua orang setuju. Tiba-tiba, Cui Tiamuo berteriak. Dia sudah mengambil keputusan, dia harus mengandalkan Ye Yunfei, pohon besar.
Dia mengerti bahwa kemampuan Ye Yunfei untuk membunuh 7 penguasa alam ke-9 buah surgawi berturut-turut menunjukkan bahwa kekuatan Ye Yunfei lebih kuat daripada kota kuno kota pelindung batas, tetapi tidak lebih lemah. Setuju, ratusan ribu pasukan Tianxuan meraung pada saat bersamaan. Hanya mereka dari 4 kekuatan teratas di Zhongzhou yang tidak angkat bicara, dan mundur ke belakang satu persatu, dengan wajah tidak senang. Temui Komandan Ye, Cui Tiamuo berteriak lagi. Temui Komandan Ye. Semua orang berteriak serempak. Raungan dahsyat menyebar hingga puluhan mil, dan suaranya mengguncang langit. Ye Yunfei tidak peduli dengan gelar komandan, dia tidak setuju atau tidak setuju, dia benar-benar mengabaikannya. Pada akhirnya, Ye Yunfei berjalan ke orang-orang Akademi Pelindung Dao dan sedikit tersenyum pada semua orang. Din Ye, kamu baru saja dipukul di jantung, apakah kamu baik-baik saja? Seorang dekan perawat tua bertanya. Saya baik-baik saja, hanya luka kecil. Petik 2, jawab Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei melihat ke arah Du Guhuan, Wu Heishan, Long Yingying, Xiao Hui, Wen Xi dan lainnya. Wu Heihei dan yang lainnya melihat ke arah Ye Yunfei, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak berani mengatakannya, terlihat sangat tidak wajar. Kenapa? Kalian, tidakkah kamu mengenaliku? Petik 2, Ye Yunfei tidak bisa menahan tawa. Bos, kamu terlalu kuat dan kejam barusan, kamu membunuh ratusan ribu pasukan sekaligus. Aku takut padamu. Melihat senyum Ye Yunfei dan mendengar suara Ye Yunfei, Wu Heishan menghela nafas lega, dan buru-buru datang dan berkata, Kamu Yunfei, apakah kamu manusia atau monster? Mengapa kamu menjadi begitu tinggi sekarang? Wen Xi juga datang dan bertanya dengan wajah kecilnya ke atas, seperti bayi yang penasaran. Terlalu kuat, dia memang pria yang bisa memanfaatkanku. Long Yingying menatap Ye Yunfei dari atas ke bawah dengan mata kagum. Sejak dia mengaktifkan darah klan Zhan, gaya aktingnya menjadi semakin berani dan langsung, dan dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu di depan umum tanpa cemberut. Komandan Ye, mereka semua adalah orang kepercayaan Xiao Sang, saya telah menangkap mereka semua. Bagaimana mereka harus dihukum? Cui Tiamuo datang dan berkata, di kejauhan, lebih dari 1000 orang diikat. Baru saja, ketika Ye Yunfei membantai segala arah, Cui Tiamuo telah memerintahkan orang kepercayaan Xiao Sang untuk ditangkap. Sekarang, dia mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Ye Yunfei dengan memanfaatkan setiap kesempatan. Meskipun dia adalah master dari 8 alam gua, dia mengerti bahwa dia bukan apa-apa di depan Ye Yunfei. Bunuh mereka semua, tidak ada yang tersisa. Ye Yunfei berkata dengan tenang bahkan tanpa melihat mereka. Bunuh, perintah Cui Tiamuo. Segera, lebih dari 1000 orang kepercayaan Xiao Sang semuanya dipenggal sampai mati dengan pisau acak. Juga, anggota keluarga Feng Yun, keluarga Xiao, sekte Tianyan, dan sekte Kamikaze semuanya terbunuh. Kata Ye Yunfei. Ye Yunfei secara alami mengerti bahwa Cui Tiamuo ini ingin mengandalkannya. Ye Yunfei tidak merasa jijik. Namun, karena dia ingin mengandalkan dirinya sendiri, dia harus benar-benar terpisah dari 4 kekuatan teratas di Zhongzhou. Oke, Cui Tiamuo ragu sejenak, lalu mengangguk berat. Dia mengerti bahwa begitu dia mengambil tindakan terhadap 4 kekuatan teratas di Zhongzhou, itu berarti dia sepenuhnya berada di pihak Ye Yunfei, dan dia akan menjadi musuh dari 4 kekuatan teratas di Zhongzhou mulai sekarang. Kemudian, Cui Tiamuo memimpin sekelompok orang kepercayaan dan mulai membersihkan 4 pasukan teratas di kota Qingsu. Novel 9 Matahari, Bab 590. Begitu Cui Tiamuo membuat keputusan, dia tidak ragu untuk menyerang segera. Di kota Qingsu, orang-orang dari 4 pasukan teratas di Zhongzhou terbunuh hingga menangis. Tiba-tiba, mata Ye Yunfei beralih ke lokasi tertentu di luar kota Qingsu. Di sebidang tanah datar, berdiri seorang pendeta Tao dengan wajah kurus dan jubah tua Tao sedikit bergoyang. Pendeta Tao ini menatap Ye Yunfei dengan mata yang rumit. Ye Yunfei merasakan sesuatu di dalam hatinya, dan matanya juga melihat keluar kota, cocok dengan mata pendeta Tao itu. Terowongan yang bagus. Ye Yunfei menyipitkan pandangannya. Pendeta Tao ini adalah pemimpin Tao yang ditemui Ye Yunfei di medan perang kuno di wilayah timur. Pada saat itu, guru Tao juga mengajari Ye Yunfei ilmu fisiognomi. Hanya saja pada saat itu, pemimpin Taois tersebut belum dibangkitkan. Dan sekarang, dia tampaknya telah berhasil dibangkitkan.
Ye Yunfei dan Pendeta Tao saling memandang untuk sementara waktu. Ingin membalas dendam, Ye Yunfei berkata dengan senyum tipis. Ye Yunfei pernah menyambar setengah dari panjang pembuluh darah roh bumi dari terowongan besar ini. Aku tidak bermaksud begitu. Selain itu, dengan kekuatanmu saat ini, aku tidak bisa membalaskan dendammu. Petik 2. Kepala Taois itu menggelengkan kepalanya. Mengapa? Apakah ini sikap ketika teman lama bertemu satu sama lain? Taois tertawa. Tiba-tiba, dengan cepatnya, dia berlari ke tanah dan lenyap tanpa jejak. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di kota Qingzhou, berdiri tegak di depan Ye Yunfei. Dia adalah penguasa bumi, dan kemampuan luar biasanya untuk melarikan diri dari bumi membuat Ye Yunfei terkesima. Yunfei, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu bisa berkembang secepat ini. Bahkan, aku pun tidak yakin bisa mengalahkanmu, ucapnya sambil menghela nafas. Kepala Tao merasakan energi menakutkan yang ada dalam tubuh Ye Yunfei, dan juga menghela nafas. Sudahlah, mari kita mulai pertarungan, kata Ye Yunfei. Mendengar kata-kata itu, aura pembunuh langsung terpancar dari dirinya, membuat kepala Tao merasa waspada. Ye Yunfei sangat berhati-hati menghadapi pemimpin besar dari terowongan besar ini. Kepala Taois ini adalah seorang penyusup dari bidang bintang Xuan Huang, yang menyusup ke dalam tentara asing di benua langit yang mendalam dan terluka parah dalam pertempuran. Namun, berkat pembuluh darah spiritual yang ia temukan di medan perang wilayah timur, ia dapat bangkit kembali dengan memasang sejumlah besar yin dan yang terbalik. Sebelum meninggal, dia juga membantu klan monster kuno yang telah punah di benua langit yang mendalam, membuat pengaturan khusus sehingga banyak mayat klan monster kuno dapat dibangkitkan kembali. Dengan alasan ini, Ye Yunfei sangat berhati-hati dalam menghadapi karakter semacam ini. Jangan salah paham, aku tidak akan bertarung denganmu. Pendeta Tao merasakan aura pembunuh Ye Yunfei dan terkejut. Dia mundur beberapa langkah dan melambaikan tangannya lagi dan lagi. Baru saja, Ye Yunfei memenggal lebih dari 300 kekuatan asing. Dia menyaksikan seluruh proses, jadi dia tidak berani bertarung dengan Ye Yunfei. Lalu kamu datang menemuiku, ada apa? Tanya Ye Yunfei. Apakah Anda Tuan Liu Yun? Tanya Pendeta Tao tiba-tiba. Bagus, saya. Petik 2. Ye Yunfei tidak menyangkalnya. Rupanya, kepala Taois ini telah melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa dia adalah Tuan Liu Yun. Itu benar-benar kamu. Melihat pengakuan Ye Yunfei, kepala Dao Tao sangat gembira. Petik 2. Ye Yunfei, aku benar-benar ingin tahu bagaimana benua tingkat rendah seperti benua langit yang mendalam dapat menghasilkan penjahat muda sepertimu. Muda dan ringan, tidak hanya kekuatan tempurnya yang luar biasa, tetapi dia juga ahli alkimia. Belum lagi Profound Sky, kontinen, bahkan di seluruh Xuan Huang Starfield, saya berani mengatakan bahwa tidak banyak penjahat muda yang dapat dibandingkan dengan Anda. Petik 2. Pendeta Tao menghela nafas. Ye Yunfei tidak berbicara, dan menatap Pendeta Tao itu. Oke, izinkan saya memberitahu Anda secara langsung. Saya datang kepada Anda karena saya ingin Anda memperbaiki pil harta karun untuk saya. Petik 2. Guru Daois tertawa. Meskipun saya berhasil dibangkitkan, tubuh saya telah dalam keadaan mati selama ratusan tahun, dan telah terkontaminasi dengan aura mayat yang kuat. Jika saya tidak menghilangkan aura mayat, mungkin saya akan menjadi setengah manusia. Monster setengah mayat di masa depan. Jadi, saya datang kepada Anda karena saya ingin Anda membantu saya memperbaiki tungku pil Juyuan Sengyang. Dengan pil Juyuan Sengyang, mayat fisik saya dapat dihilangkan. Petik 2. Kata Pendeta Tao itu. Ye Yunfei merasakannya dengan kekuatan jiwanya, dan dia benar-benar menemukan bahwa tubuh Pendeta Tao Datun ditutupi dengan lapisan aura mayat, memberi orang perasaan suram. Saya telah menyiapkan semua obat berharga untuk memurnikan pil Juyuan Sengyang. Dengan gelombang lengan Pendeta Tao, sejumlah besar obat berharga terbang keluar dari lengan bajunya dan muncul di depan Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak berbicara, dan diam-diam menatap pemimpin terowongan sejenak. Kenapa aku harus membantumu membuat alkimia? Aku sangat mengenalmu. Kamu pergi. Dengan mengibaskan lengan baju Ye Yunfei, dia berbalik dan pergi. Tunggu, saya bisa dibayar. Spirit Spar, eliksir, obat berharga, senjata ajaib, aku bisa memberimu semuanya. Petik 2.
pendeta Tao dari terowongan besar sedang terburu-buru. Dengan gerakan, dia berdiri di depan Ye Yunfei, dan dengan lambaian pakaiannya, tumpukan kristal roh, tumbuhan, dan berbagai senjata ajaib, bahkan puluhan hongki, terbang keluar. Ditangguhkan di ruang ini, seperti perbukitan. Tidak tertarik. Petik 2. Ye Yunfei melirik batu kristal, tumbuhan dan senjata ajaib itu, dan berkata dengan ringan. Ye Yunfei, aku dapat melihat bahwa meskipun kamu telah berlatih teknik pembelajaran fase dan bumi, kamu belum membentuk kekuatan bertarung sama sekali setelah beberapa saat mencicipi. Faktanya, meskipun fisiognomi adalah keterampilan yang digunakan untuk mensurvei medan dan bentang alam, fisiognomi juga dapat mengerahkan kekuatan yang sangat kuat saat digunakan dalam pertempuran. Dikultivasi ke tingkat tinggi, dengan satu pemikiran, Anda dapat mengendalikan bumi, memindahkan gunung dan lautan, dan bahkan mengubah dunia, kekuatannya tidak terbatas. Bagaimana dengan ini? Anda membantu saya membuat alkimia. Biarkan saya membimbing Anda untuk berlatih fisiognomi dan geologi mulai sekarang. Anda akan memiliki keterampilan unik lainnya. Kata Taois, itu, kamu pergi. Petik 2. Ye Yunfei masih menggelengkan kepalanya. Jangan buru-buru menolak, ada sesuatu untuk didiskusikan, dan jika Anda tidak puas, Anda dapat membicarakannya sampai Anda puas. Apakah Anda menginginkan batu jiwa? Saya tahu bahwa ada tempat di mana terdapat banyak batu jiwa, dan jumlahnya pasti cukup untuk memuaskan Anda. Juga, Ye Yunfei, apakah kamu tidak memiliki dendam terhadap makam Tianyu? Saya tahu cabang makam Tianyu dari benua langit yang mendalam, di mana itu, apakah Anda ingin tahu? Petik 2, kata pendeta Tao, pil Juyuan Sengyang adalah sejenis pil harta karun kelas 9. Mengapa Anda percaya bahwa saya dapat memperbaikinya? Petik 2, tanya Yunfei. Beberapa hari yang lalu, saya pergi ke Pil Pagoda, dan saya mendengar bahwa Master Liu Yun menggunakan energi dari 5 elemen, esensi matahari, bulan, bintang, dan esensi tumbuhan untuk mendemonstrasikan teknik alkimia di publik, dan akhirnya meyakinkan sang alkemis. Ini konyol, titik. Para alkemis bodoh di menara itu benar-benar berpikir bahwa Grandmaster Liu Yun hanyalah seorang alkemis tingkat 5. Mampu menggunakan esensi langit dan bumi sebagai obat, tingkat alkimia seperti itu adalah sesuatu seorang alkemis tingkat 5 bisa melakukannya. Ketika saya berada di Xuanhuang Starfield sebelumnya, dia mungkin tidak dapat bertemu dengan alkemis tingkat 8. Jadi, saya kira Master Liu Yun kemungkinan besar adalah alkimia tingkat 9. Ye Yunfei, tebakanku tidak buruk. Kepala Datun menatap Ye Yunfei dan bertanya, tungku pil harta karun kelas 9 tak ternilai harganya, mengapa aku harus memperbaikinya untukmu? Ye Yunfei berkata dengan ringan. Benar saja, tebakanku benar. Pendeta Tao itu sangat bersemangat sehingga tubuhnya sedikit gemetar, dan pada saat yang sama, dia juga sangat terkejut. Orang harus tahu bahwa alkemis harta karun kelas 9, bahkan di medan bintang Xuanhuang, memiliki status yang sangat mulia, dan harus menjadi tamu kehormatan yang ingin dimenangkan oleh semua kekuatan besar. Di benua tingkat rendah seperti benua langit yang mendalam, sebenarnya ada seorang alkemis peringkat 9, dan di usia yang begitu muda. Luar biasa, kamu Yunfei, jika kamu membantuku memurnikan pil Juyuan Sengyang, aku akan membawamu ke Tanah Jatuh Dewa. Kata pendeta Taois, Tanah Jatuh Dewa. Ye Yunfei terkejut. Tanah Jatuh Dewa adalah alam kecil di lapangan bintang Xuanhuang. Dikatakan bahwa itu adalah tanah tempat para dewa jatuh. Meskipun ada banyak bahaya di dalamnya, ada juga peluang besar dan berbagai harta. Apalagi, ada legenda bahwa Tanah Jatuh Dewa di antara mereka, ada obat setengah dewa. Mari kita begini, di medan bintang Xuanhuang, tempat di mana obat setengah dewa ada diakui oleh semua orang, satu di Menara Dao Surgawi, dan yang lainnya di Tanah Jatuh Dewa. Setiap 600 tahun depan, Tanah Jatuh Dewa akan membuka celah, dan makhluk dari dunia luar dapat memasukinya dan mencari peluang. Namun, Tanah Jatuh Dewa dikendalikan oleh beberapa kekuatan besar di bintang Xuanhuang lapangan. Hanya orang-orang dari kekuatan besar ini, atau orang luar yang diizinkan oleh kekuatan besar ini yang memenuhi syarat untuk masuk. Kata kepala Taois, menurut perhitunganku, segera setelah itu, Tanah Meteor Dewa akan dibuka lagi setiap 600 tahun. Aku memiliki cara untuk mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Tanah Meteor Dewa. Ye Yunfei, jika kamu membantuku membuat alkimia, aku akan menerimamu.
Bagaimana? Tanda tanya. Petik 2. Kepala Datun menatap Ye Yunfei. Tanah tempat para dewa jatuh. Obat setengah dewa. Lalu, saya ingin semua hadiah yang baru saja Anda sebutkan. Dengan cara ini, saya dapat membantu Anda membuat alkimia. Termasuk kristal, tumbuhan, dan senjata ajaib ini, bimbing saya untuk berlatih fisiognomi. Katakan padaku bahwa ada sejumlah besar batu jiwa di tempat itu, dan markas besar makam Tianyu di benua Tianxuan ada di sana. Bawa aku ke tanah kejatuhan. Kata Ye Yunfei. Kamu, Ye Yunfei, kamu terlalu serakah. Taois Tao itu berkata dengan marah. Ye Yunfei tidak berbicara. Baik, siapa yang menyuruhku sangat membutuhkan Juyuan Seng Yampil. Aku, dibantai dengan kejam oleh Munak. Kepala Taois menghela nafas tak berdaya. Selamat bekerja sama. Ye Yunfei tersenyum ringan. Bersambung.